Oke, aku kelihatan. Ya, jadi pada pagi hari ini kita bakal nge-review aja, review bukan menambah ilmu ya. Karena memang biasanya kalau di MPSL kemarin kan, MPSL part kemarin aku mungkin sedikit mengoprek-oprek beberapa rumus yang dijabarin. Tapi untuk yang bab selanjutnya aku belum sempat juga buat penjabarannya. Jadi nanti misal lulus ya tak kasih di waktu yang terpisah gitu ya. Ya, misalkan enggak ya diterima apa adanya gitu. Ya, jadi di sini kita bakal bahas terkait sampling ya. Sampling kaitannya nanti itu sama sampel ya. Namanya sampling kaitannya sama sampel. Nah, tapi nanti fokusnya itu dari multi-stage cluster sampling sampai pada akhirnya yang sampling khusus. Sampling khusus di pertemuan 13. Nah, kemudian review sekilas saja. Karena kan kalau MPC di MPC 2 ini mungkin afdolnya kalian review sedikit aja yang dulu kita pertama kali dapat ya. Kenapa harus sampling? Ya jelas teman-teman udah banyak yang banyak kenapa harus sampling sih. Karena yang pertama kan mustahil mengamati seluruh anggota populasi. Karena populasi sesungguhnya itu kan utamanya makhluk hidupnya itu kan senantiasa bertumbuh gitu ya. Dan dalam jangka waktu tertentu misal kita ngadain sensus gitu pasti ada aja tuh yang lahir, yang meninggal. Nah itu otomatis kan populasinya berubah. Nah itu salah satu tujuannya ada sampling gitu ya. Kemudian kadang populasi yang terlalu besar juga itu sulit buat diamati. Nah, dan berikutnya adalah pengamatan yang kadang itu sifatnya merusak. Ini lebih kepada kalau misalkan dianalogikan ya waktu MPS 1 itu PS pertama yang gimana sih meneliti sebuah masakan gitu. Betul atau enggak itu kan kita cuma meneliti sedikit ya. Tapi kalau misalkan di dalam prakteknya gitu, misalkan kita mau melakukan sampling atau tidak melakukan percobaan kepada makhluk hidup dengan uji coba vaksin dan sebagainya, itu kan nggak mungkin kita menguji coba ke semuanya gitu untuk memprediksi kira-kira aman nggak buat populasi tersebut. Kita kan cuma mengambil beberapa contoh sampel aja karena kan ada kemungkinan misalkan terjadi kegagalan itu sifatnya juga bisa merusak. Nah kemudian sampling itu juga dikarenakan keterbatasan SDM ya, jadi sumber daya manusianya terbatas, yang melakukan sampling itu terbatas, otomatis kalau misalkan mau mencacah seluruh anggota populasi itu kesulitan. Itulah kenapa kok juga harus sampling. Termasuk juga adanya keterbatasan waktu. Nah, di dalam sampling itu sendiri ada namanya prinsip validitas ya. Jadi kalau misalkan nanti untuk estimatornya itu harus valid ya, dan parameternya bisa dibuktikan gitu. Valid gak nih untuk diukur menjadi sebuah estimator dari karakteristik populasi. Kemudian ada statistical regularity. Ini kalau menurut pemahamanku ya, dari keterangannya kan lebih kepada pengertian dari estimator yang unbiased. Jadi rata-rata dari suatu keseluruhan nilai estimator itu bakal sama dengan nilai asli dari parameternya. Nah, itu lebih kepada seperti itu, statistical regularity. Kemudian yang terakhir optimasi. Nah, ini mungkin yang penting dan lebih banyak kita ketahui dalam kehidupan. Optimasi, kita harus mengoptimalkan. Jadi dengan input yang sedikit itu kita bisa memberikan output yang banyak atau output yang maksimal gitu. Nah, termasuk juga dengan sampling, dengan istilahnya modal ya. Modal kita cuma mengambil beberapa objek gitu, tapi kita usahakan untuk mendapatkan estimasi yang paling mendekati, estimator yang paling mendekati dengan parameternya. Nilainya seperti itu yang disebut dengan optimasi. Nah, kemudian ada juga istilahnya populasi ya. Ya, populasi keseluruhan unit dalam suatu populasi itu ya. Dalam satu kelompok yang jadi fokus pengamatannya di populasi. Kemudian ada unit observasi. Unit observasi itu kayak unit apa sih nanti yang mau diobservasi gitu. Entah itu mau mengobservasi rumah tangganya atau mau mengobservasi kepala rumah tangganya, yaitu bisa. Kemudian unit yang kedua ini unit di mana untuk diambil sampel gitu ya. Jadi misal kita mau ngambil analisis buat pengeluaran rumah tangga gitu ya. Nah di sini kan kita kan untuk nyamplingnya itu gak mungkin nyambling pengeluaran ya, gimana caranya? Yaitu kita menyampling rumah tangganya. Itulah yang disebut dengan unit sampling.
Kemudian unit analisis ini lebih kepada nanti apa sih yang dianalisis gitu. Misalkan terkait kita ingin tahu misalkan produktivitas wanita usia subur gitu ya dalam suatu rumah tangga. Nah itu wanita usia suburnya merupakan unit yang bakal analisis seperti itu. Nah kemudian juga kemarin kita belajar mengenai probability dan non probability sampling. Probability sampling berarti setiap unit dari populasi memiliki peluang terpilih sebagai sampel, sedangkan kalau non probability itu tergantung suka-sukanya peneliti ya. Nah ini paling enak emang non probability. Tapi sayangnya kita MPC itu nggak terlalu banyak non probability. Bisa suka-suka gitu. Kita banyaknya menggunakan yang probability ya. Bahkan kayaknya probability kemarin cuma dikenalin dikit-dikit gitu. Mulai dari yang purposive sampling, kemudian global sampling, dan kawan-kawannya itu. Jadi kita fokusnya ke probability sampling. Nah, kemudian istilah ya, estimator, estimasi, dan mengestimasi. Sebenarnya nggak terlalu urgent juga sih, cuman biar agak refreshing gitu ya, terkait dengan estimator, estimasi, dan mengestimasi. Buat pengertiannya, estimator itu lebih kepada kayak alat ya, alat atau variabel untuk memprediksi nilai parameter dari sampel yang dipilih. Jadi kalau misalkan di penerapannya itu estimator itu ya rumus untuk mengestimasi nilai parameter ya, yaitu Weber, varian Weber rumusnya ya. Kemudian estimasi itu apa? Estimasi adalah nilai dari estimatornya. Kan kalau misalkan estimator itu kan berarti kan kita menghitung sampel terpilih ya, kira-kira nilai statistik dari sampelnya itu berapa sih? Itu yang disebut dengan estimasi. Jadi estimasi itu kayak perkiraan nilai dari parameternya. Nah, hasil dari estimator itu estimasi. Kemudian mengestimasi ya kegiatan untuk menggunakan alat untuk memprediksi nilai parameter dari sampel yang terpilih. Nah, kalau misalkan contohnya estimatornya YCAP adalah N besar per N kali sigma dari Y, kemudian estimasinya adalah nilainya, dan mengestimasinya adalah ya orangnya lagi ya. Kegiatan kita untuk menggunakan estimator itu. Mengestimasi. Nah, kemudian ini yang juga aku sampaikan di part pertama, MPSL, ya, terkait varian sampel dan varian sampling. Untuk varian sampel itu lebih kepada seberapa menyebar sih nilai dari suatu sampel terhadap pusatnya. Kan umumnya pusatnya itu pakai rata-rata ya. Nah, ini disebut dengan varian sampel. Jadi dia seberapa menyebar dari nilai titik-titik sampel itu terhadap pusatnya, itu varian sampel. Sedangkan kalau varian sampling itu seberapa menyebar nilai dari estimasinya terhadap rata-rata estimasinya. Jadi kan kalau kita ketahui ya, misalkan ada estimator yang unbiased gitu kan, rata-rata nilai estimasi semuanya, semua sampel yang kemungkinan ya, all possible sampel itu dirata-ratakan. Kalau misalkan dia unbiased, dia bakal sama dengan nilai parameternya. Nah, itu kita ukur dengan varian sampling. Itulah kenapa kok kebanyakan teknik pengambilan sampel itu mensyaratkan biar varian samplingnya itu seminimum mungkin. Biar apa? Biar nilai dari parameter, nilai estimasi yang didapat itu nggak terlalu menyimpang jauh dari parameternya. Nah, itu tujuannya untuk meminimalkan varian samplingnya. Kemudian berikutnya ada sampling elemen dan sampling cluster. Sampling elemen berarti yang diambil sampel adalah elemennya secara langsung ya. Misalkan milih rumah tangga, kemudian milih orang, milih siswa, milih mahasiswa tergantung konteks dalam penelitiannya itu seperti apa. Kemudian kalau sampling cluster itu memilih cluster dulu yang di dalamnya itu ada muatan cluster atau elemennya. Ya, kalau misalkan cluster yang langsung dipilih dalamnya itu elemen, itu biasanya langsung di cluster satu tahap ya. Tapi kalau misalkan milih cluster di dalamnya masih ada cluster lagi, itu berarti yang multi stage gitu. Nah, kemudian ini juga review ya, review rumus dasar terkait sampling elemen. Yang pertama ada SRS. Di sini mungkin aku lebih banyak pakai YCAP ya, soalnya nanti kalau misalkan nyari Y-bar tinggal dibagi dengan N-nya. YCAP kalau SRS adalah N dikali Y-bar-nya. Nah, Y-bar adalah sigma dari Y per N. Kemudian varian dari YCAP adalah N kuadrat
sekali varian Hilbertnya. Misalkan dia WOR ada 1 min F ya, ini faktor koreksinya, karena dia misalkan dia WOR, gitu. Misalkan dia WR with replacement, nggak perlu faktor koreksi. Dan ini adalah nilai dari varian samplingnya. Nah ini kayaknya kurang N ya, ini kurang N satu lagi ya. Jadi nanti aku benerin dulu. Jadi ini seharusnya N dalam kurung N-1. Kemudian yang berikutnya yaitu ada stratified ya. Stratified sampling. Di sini ada estimasi nilai Y-cap-nya gitu. NH kali sigma dari YI per NH. Kemudian kalau varians Y-cap stratified-nya itu NH kuadrat dikali faktor koreksinya dikali dengan varian sampelnya. Kemudian kalau misalkan terkait dengan sistematik, di sini aku pakai pendekatan model SRS. Dan karena kan kalau misalkan sistematik itu bisa diasumsikan pakai model SRS, model strata, dan sebagainya ya. Itu sama ya, sama kayak SRS. Kemudian yang terakhir ada BPS. Saya pakai Hansen-Hewitt ini untuk yang WR ya, with replacement. Oke, ini kita review materi aja sih, cuma yang semester kemarin. Kemudian ada juga estimator dengan auxiliary variable. Nah ini yang kita pelajari kemarin ya, semester 4 tapi sebelum UTS itu ada radio estimator. Nah radio estimator ini kan punya syarat dia harus melalui 0,0 ya, dimana R-nya itu bisa Y per X per atau Y cap per X cap. Kemudian kalau misalkan mencari Y cap R-nya adalah Y per X per dikali X besar. Kalau misalkan mencari Y per R-nya itu nanti X besarnya diganti dengan Y per, diganti dengan X per. Atau langsung Y cap R dibagi dengan N besar itu sama saja. Kemudian untuk varians Y cap R-nya itu kita menggunakan N kuadrat ya, dikali 1 min F per N. Nah ini SY kuadrat dikurangi 2 R cap dikali SYX ditambah R cap kuadrat dikali SX kuadrat gitu. Ini varian sampel Y, ini varian sampel X, ini covariance sampel XY, YX sama saja. Kemudian untuk R cap-nya ya di sini belum ditulis ya, untuk R cap-nya yaitu Y bar per X bar. Kemudian untuk difference estimator ini penduga beda. Nah, di sini itu sama ya. Untuk estimasi Y cap-nya itu menggunakan N dikali estimasi dari Y bar-nya. Di mana Y bar-nya itu adalah Y bar maka dikali X besar per dikurangi X bar. Nah, biasanya kalau difference estimator itu kan udah ditentuin sama peneliti ya, teorinya kayak gitu. Kemudian kalau misalkan varians Y cap R itu sama kayak rasio estimator, cuman bedanya di sini kan input dia menggunakan R cap ya, di sini dia pakai K yang udah ditentuin. Kemudian yang terakhir ada regression estimator, ini juga sama ya, sama kayak difference estimator ya, ada K, tapi di sini pakai B, di mana B-nya adalah sama kayak kita mencari rumusnya B1 di ANAREG ya, di mana yaitu nilai dari covariance dibagi dengan variance X-nya. Dan untuk rumus Y cap maupun variance Y cap-nya itu masih sama. Nah, terkait dengan multi-stage sampling, ini langsung aku bahas ke 3 tahap ya, katakan untuk 2 tahap, jadi sama juga 3 tahap. Dan untuk skema sampling secara umum, multi-stage sampling, itu kan kita udah tahu ya, ada tentuin dulu unit yang PSU, SSU, ataupun ultimate sampling unitnya. Nah, indeksnya yang umum biasanya pakai IJK, kemudian populasinya itu pakai huruf besar ya. Kemudian yang sampelnya pakai huruf kecil, kemudian menentukan peluang dan fraksi sampling. Di mana fraksi sampling adalah banyaknya sampel dikali dengan peluangnya. Nah, kemudian overall sampling fraksinya adalah perkalian seluruh fraksi sampling ini, sedangkan design weight-nya adalah kebalikan dari fraksi samplingnya. Nah, ini buat sampling, skema samplingnya ya. Untuk yang SRS equal size sama yang unequal size.
sebenarnya sama ya, karena kan peluangnya sama-sama 1%. Tergantung dia posisinya di mana. Cuman kalau yang unequal dia ada indeks di ini yang menunjukkan dia tuh nilainya beda-beda. Kemudian ada fraksi sampling, yang kecil per yang besar. Kemudian juga sama di fraksi sampling yang adalah besarnya n dikali probabilitas atau peluangnya. Kemudian kalau misalkan untuk yang PPS, karena kita tahu bahwa PPS itu kan tergantung dari auxiliary variable ya. Butuh variabel bantu. Nah, variabel bantu di sini jadi besarnya peluangnya. Semakin besar variabel bantu di suatu kelompok itu, maka kemungkinan dia bakal mendapatkan sampel. Untuk fraksi sampelnya itu sama ya, tinggal sampelnya dikali dengan peluangnya. Dan untuk overall fraksi sampelnya tinggal dikalikan semua. Dan kalau misalkan desain width-nya itu adalah kebalikan dari overall fraksi sampel. Nah, ini kemarin terkait gimana sih untuk mendapatkan rata-rata di varian pada sampling 2 tahap ya. Ini juga mungkin teman-teman ada yang kedapatan latihan soal kayak gini ya, tapi dalam 3 tahap. Nah, kalau misalkan dalam 3 tahap mudahnya itu pertama kita mencari varians yang pertama dari E2 dan E3, kemudian yang berikutnya ada ekspektasi dari varians yang kedua dari E3, kemudian yang terakhir yaitu nilai ekspektasi pertama dan ekspektasi kedua dari varians ketiga dari DCF-nya atau estimatornya. Ya, ini PPT yang part 1 ya. Dan untuk mungkin refresh sebentar aja untuk yang kenapa sih kok bisa ada rumus seperti itu yang macam-macam. Kalau misalkan untuk three-stage sampling, misalkan di sini kita ada amatan ya, ada amatan. Jadi kita ingin mengukur nilai suatu ukuran juga di Malang, Nganjuk, Tegal, dan Samarinda, yang mana ini merupakan PSU-nya atau primary sampling unit-nya. Nah, di dalam tiap-tiap kotanya ini itu ada 3 kecamatan ya. Kecamatan 1, kecamatan 2, dan kecamatan 3. Nah, yang berarti kecamatan ini merupakan secondary sampling unit-nya atau SSU. Kemudian di dalamnya, nah di dalam kecamatan ini ada RT atau rumah tangga. Jadi habis dari kecamatan kita langsung pilih rumah tangga. Nah, rumah tangga itu yang memuat nilai YIJK. Kemudian, kalau misalkan seluruh nilai rumah tangga dalam satu kecamatan ini dijumlahkan kemudian dibagi, kita bakal mendapatkan nilai dari Y bar IJ, yang berarti rata-rata nilai rumah tangga di dalam satu kecamatan. Nah, kemudian berikutnya kalau misalkan udah didapat nih nilai rata-rata dari kecamatan, nilai rata-rata rumah tangga di kecamatan 1, nilai rata-rata rumah tangga di kecamatan 2, dan nilai rata-rata rumah tangga di kecamatan 3 sudah didapat. Nah, tiga-tiganya ini dirata-ratain lagi. Nah, kita bakal mendapatkan nilai rata-rata untuk di satu kota, di Samarinda. Nah, kemudian kalau misalkan tiap kotanya ini udah dapat ya, udah dapat, step-stepnya sama kayak ini tadi, kemudian dirata-ratain lagi, kita bakal mendapatkan rata-rata keseluruhan ya, rata-rata keseluruhan baik itu Malang, Nganjuk, Tegal maupun Samarinda. Nah, di sini untuk penjabarannya ya, mungkin kemarin juga teman-teman masih ingat untuk varian sampelnya, yaitu kita mulai ngejabarin dari PSU-nya dulu. Varian sampelnya yaitu di mana Y bar I dikurangi dengan Y bar kuadrat dibagi dengan N-1. Kenapa kok ini pakai Y bar, ini Y bar 3? Tergantung ya, misalkan ada juga dosen yang pakai barnya 3, ada juga yang pakai cuma 1 gitu ya, sama aja. Intinya yaitu rata-rata keseluruhan itu untuk mendapatkan varian sampel. Nah, kemudian estimasi varian sampelnya yaitu satu min F1, ini faktor koreksi ya, dikali dengan varian sampelnya dibagi dengan N. Nah, ini rumus umumnya untuk yang di bagian PSU. Kemudian kalau yang di kedua di bagian SSU, kemarin juga kita udah oper ya, kita ingat lagi. Nah, kita ada varian sampelnya. Varian sampelnya kan di sini ada Y bar IJ dan Y bar I yang merupakan rata-rata dari seluruh Y bar IJ. Nah, varian kan berarti kan seberapa menyimpang sih Y bar IJ ini terhadap pusatnya. Nah, kita hitung dulu nih masing-masing
mulai dari yang di Samarinda, di Tegal, dan di 2 kota berikutnya tadi ya. Nah, setelah itu kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, dan dibagi dengan, kan biasanya kalau misalkan varian sampel itu kan cuma banyaknya sampel dikurangi 1 ya. Tapi karena kita di sini Y bar I-nya itu ada sebanyak N, maksudnya Y bar I-nya itu ada sebanyak N ya. 1, 2, 3, 4, kan N-nya 4. Itulah kenapa kita perlu mengalihkannya dengan N. Karena kan kita nggak cuma mengukur di Samarinda aja, tapi kita mengukur di semua kota itu. Itulah kenapa kok untuk varian sampelnya di mana SW kuadrat yaitu N dikali M-1. Kali sigma-sigma Y bar I-J dikurangi Y bar I kuadrat. Nah, kemudian untuk estimasi varian sampelnya, kalau misalkan secara umum kan varian sampelnya tinggal 1 min F2 per M dikali SW kuadrat. Tapi tadi kan M-nya itu ada sebanyak N ya. M-nya kan ada sebanyak N, di mana ada 4 kota, berarti ada 1 kali 4 gitu. Ada M dikali sebanyak N. Nah, kemudian untuk depannya diberikan nilai fraksi sampling dari yang pengamatan di PSU gitu. Untuk yang di tahap SSO. Kemudian yang terakhir di USU-nya untuk mengetahui variannya, komponen ya ini masih kita pecah satu-satu nanti dulu digabungin. Nah, itu dulu. Nah, pertama kita kudu menghitung dulu berapa menyimpang sih nilai IJK terhadap Y bar I-J-nya, kemudian dikuadratin dan dijumlahin semua kota ini dijumlahin. Nah, itu kalau biasanya kan cuma dibagi dengan L-1, tapi karena kita kan tadi kan menjumlahin semua. Nah, itu berarti kan dibagi dengan N dikali M dikali L-1. Setelah itu, untuk estimasi varian sampelnya, kalau misalkan cuma satu tahapan aja, misalkan cuma 1 min F3 dibagi dengan L dikali S kuadrat. Tapi karena kan kita menghitung di keseluruhan ini, berarti jangan lupa diberikan fraksi sampling untuk F1 dikali dengan fraksi sampling untuk F2, dikalikan dengan faktor koreksinya dibagi dengan N dikali M dikali L-nya. Nah, setelah kita mendapatkan 3 komponen itu tadi, kita bisa gabung itu. Untuk varian sampelnya kan ada SB kuadrat, SW kuadrat, sama SW kuadrat. Nah, sehingga estimasi varian sampelnya yaitu tinggal menjumlahin yang sudah kita dapatkan tadi. Kalau kenapa kok penjabarannya itu ada V1, E2, E3, kemudian E1, E2, E3, dan E1, E2, E3. Jadi ini V3 ini kayak varians yang paling kecil kan. Nah, ini kan berarti kan varians dari unsur yang paling kecil gitu. Ya kan, varians yang sudah ada rata-ratanya dari unsur yang paling kecil. Nah, yaitu ini kan, varians yang sudah ada rata-ratanya dari unsur yang paling kecil. Unsur yang paling kecil ada ini, rata-ratanya adalah ini, variansnya adalah ini dibagi dengan rata-ratanya sendiri. Ya mungkin kalau pakai kalimat agak bulat ya, tapi intinya kita menghitung seberapa menyimpang sih itu di tiap-tiap tahapannya, seperti itu. Nah, berangkat dari sini kemarin aku mencoba mengoprek-oprek, meskipun aku nyari referensi yang kemarin habis mengoprek baru nyari referensi itu searchnya kembali ya. Habis mengoprek cari referensi ternyata akunya belum ya kira-kira benar enggak, tapi ternyata setelah dicoba emang benar sih. Nah, di sini aku mau klarifikasi dulu nih. Kayak apa aja mau klarifikasi. Nah, pertama kita penting dulu ya, tapi di sini kita contohnya ada 3 kota yaitu Nganjuk, Tegal, dan Samarinda. Masing-masing kan ini beda-beda ya punya sampelnya. Kenapa kok contohnya di unequal size. Kemudian di masing-masing kota itu ada sama kayak tadi ya, 3 kecamatan ya. Ada kecamatan 1, kecamatan 2, kecamatan itu, tapi jumlahnya beda-beda nih. Nah, sama kayak tadi juga nilai dari setiap rumah tangganya itu adalah YIJK, sedangkan nilai dari rata-rata di satu kecamatannya itu Y bar I-J, kemudian nilai dari keseluruhannya misalkan cuma ada 1 ya, cuma dibagi 1, kemudian misalkan 3 ini berarti nilai rata-rata dari ketiganya itu jadi Y bar I. Nah, kemudian rata-rata dari keseluruhan kota ini bakal menjadi Y bar. Konsepnya sama persis kayak yang equal size, cuma bedanya sini rata-rata unequal size. Nah, ini double ini slide-nya. Nah, jadi kan kita tahu tadi untuk yang varian sampel ya, sama kayak tadi ya, untuk yang di tahap paling tinggi yang PSU itu kan ada Y bar I dikurangi dengan Y bar kuadrat dikali
dibagi dengan N-1 ya, banyak sampel dikurangi 1. Nah, estimasi varian sampelnya itu masih sama, yaitu 1 min F1 per N dikali dengan F kuadrat. Nah, tapi dalam kondisi ini, tapi dalam kondisi ini, karena kan kita ingin mencoba mengestimasi berapa sih kalau misalkan dia menjadi Y-cap gitu ya. Kenapa aku mengarahkan ke Y-cap? Karena kondisinya adalah di sini masih Y-bar dan kita asumsinya kan tadi masih equal ya. Jadi kita naikkan dulu jadi Y-cap, baru misalkan nanti kepengen untuk menurunkan jadi Y-bar itu tinggal dibagi N kuadrat, M bar kuadrat, L bar kuadrat gitu. Tapi selama yang aku lihat untuk PPT yang aku terima itu nggak mengestimasi buat Y-barnya gitu. Jadi sampai Y-cap aja. Sehingga aku mengarahin juga gimana caranya mendapatkan buat sampai Y-capnya aja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk varians dari estimator total itu perlu ada pengali ya. Kalau misalkan cara muka Y-cap, varian Y-cap itu kan adalah N kuadrat dikali dengan varian Y-barnya gitu. Ya, intinya gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita di 3 tahap, berarti kan masing-masing ada 3 macam populasi ya. Populasi di PSU, yaitu N, kemudian populasi di SSU, yaitu MI, kemudian populasi di USU, yaitu LIJ kuadrat. Nah, ini masing-masing kita kuadratin. Kemudian, nantinya kan ini masih ada indeksnya. Nah, ini jangan langsung dikali di sini ya, jelas nggak bisa gitu, karena kan nilainya beda-beda. Nah, jadi di sini aku mau klarifikasi, misalkan teman-teman kemarin masih ada yang salah paham gitu. Nah, caranya gimana? Cara memasukkannya, yaitu Y bar I ini dijabarin dulu. Dimana kan tadi Y bar I adalah rata-rata dari Y bar IJ gitu. Y bar IJ, dijumlahin, dibagi dengan M. Nah, kemudian Y bar IJ itu apa? Y bar IJ adalah jumlah dari Y bar, nggak pakai Y bar, sorry. Yaitu jumlah dari IJK bagi dengan L. Nah, karena ini kan ada sigma masih ada. Sigma dibagi dengan M gitu. Nah, nanti setelah dijabarkan seperti ini, kemudian untuk yang Y bar juga sama, barulah dimasukkan untuk tiap-tiap populasinya ini sesuai dengan indeksnya. Kalau misalkan dia yang ada indeksnya, berarti dia masuk ke setelah sigma yang ada indeksnya gitu. Nah, mungkin aku nggak bakal jabarin banget di video di yang kali ini, karena untuk ngetiknya agak susah sih. Itu sudah ada, jadi teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Amerta 62 gitu, untuk yang terkait MPSL part 1 kemarin. Nah, setelah kita jabarin, barulah kita masukkan semuanya gitu. Nah, sehingga didapatlah untuk N kuadrat ini kan, karena dia kan nggak ada indeks, ya nggak ada indeks I, J, ataupun dan sebagainya, dia akhirnya tetap. Nah, yang MI dan LIJ kuadrat ini melebur menjadi Y cap I dikurangi Y bar cap kuadrat. Gitu. Kemudian, setelah itu, setelah kita dapatkan yang bagian PSO, kita lanjutkan di bagian SSU, ya SSU-nya. Di bagian SSU-nya juga sama. Kita berangkatnya dari yang SSU untuk yang equal size ya, equal size. Tapi bedanya kalau misalkan di equal size dia itu langsung N dikali M-1 ya. Karena nilai MI-nya itu beda-beda, sehingga kita memerlukan sigma untuk menjumlahkan seluruh M yang ada indeksnya. Nah, kemudian untuk estimasi varian sampelnya itu sama, yaitu tinggal F1 dikali 1 min F2I dibagi dengan NMI, sama kayak tadi, tinggal ditambahi indeksnya dikali dengan SW kuadrat. Nah, di sini untuk nilai F1-nya dan N-nya itu kita pecah, kita jabarin, gitu. Termasuk juga nilai N yang ada di sini ya, yang ada di SW itu kita keluarin, sehingga kita dapatkan tinggal 1 per N besar kali N kecil, kali sigma 1 min F2I dibagi MI, kali sigma terhadap MI dari Y bar IJ dikurangi Y
Y bar I kuadrat. Nah, setelah itu barulah kita tambahkan nilai populasinya yang dikuadratkan. Nah, ini jangan langsung, sekali lagi aku ngetin, ini jangan langsung dimasukin nilainya, karena ini masih ada indeks. Jadi harus disesuaikan dengan sigmanya masing-masing yang mengoperasikan tiap-tiap indeksnya. Gitu. Nah, sama seperti tadi, untuk Y bar IJ-nya ini dijabarkan dulu, kemudian Y bar I-nya dijabarkan dulu. Setelah itu barulah nanti nilai MI dan LIJ ini masuk. Untuk MI, dia bakal masuk ke indeksnya ini, karena kan I itu batasnya sampai N ya. Sehingga di sini jadi MI kuadrat, kali faktor X-nya 1 min F2I dibagi dengan MI, dikali dengan 1 min MI min 1. Nah, ini kenapa kok ada ini? Karena ini berasal dari angka yang ada di penjabaran sigma dari MI Y bar IJ per Y bar I kuadrat. Nah, setelah tadi LIJ kuadrat ini masuk, ini bakal menjadi Y cap IJ dikurangi Y bar cap I kuadrat. Untuk penjelasan rincinya ada di video YouTube Amerta. Ya, kemudian di berikutnya yaitu terkait yang bagian usunya yang paling kecil ya ini. Nah, itu enaknya kita nggak perlu mengoperasikan lagi ya. Maksudnya menjabarkan dari yang paling sederhana, karena untuk SO-nya sendiri itu paling kecil ya. YIJK kan adalah elemen yang paling kecil dikurangi dengan rata-ratanya gitu. Nah, di sini jangan lupa ditambahkan indeksnya karena masing-masing nilainya itu berbeda. Setelah itu untuk varian estimasi varian sampelnya itu sama seperti tadi ya. F1 dikali F2I dikurangi 1 min F3IJ dibagi dengan NMI dikali LIJ dikali S kuadrat. Nah, sekali lagi aku ingetin, untuk nilai yang ada indeksnya ini dimasukin sesuai dengan sigmanya terlebih dahulu, jangan langsung dihitung gitu ya. Kemudian setelah itu barulah kita masukkan nilai dari populasinya dikuadratkan untuk mendapatkan estimator totalnya, yaitu dapat N kuadrat MI kuadrat kali LIJ kuadrat dikali dengan ini tadi ya. Nah, kemudian karena ini sudah paling kecil, ya tinggal dimasukin aja. LIJ kuadrat dimasukin di sebelah sini. Kemudian nanti bakal ada faktor koreksi untuk yang usunya, yaitu 1 min F3IJ ini dikalikan dengan LIJ kuadrat dibagi dengan LIJ dikali LIJ min 1. Nah, di sini adalah udah paling sederhana ya, sehingga dia tetap, dan untuk masing-masing itu dia menyesuaikan indeksnya masing-masing. Misalkan di sini ada I, mengikuti yang juga ada I-nya. Misalkan di sini ada IJ, mengikuti yang juga ada J-nya. Oh, ini ada J-nya. Tuh, cara mudah untuk memahaminya seperti itu. Versi saya. Nah, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain atau diklarifikasi? Kalau ada salah saja sampaikan, silakan. Jadi mungkin kalau misalkan ada nanti ya, sambil jalan kita tanya. Atau misalkan nanti di tengah-tengah ada yang kepikiran pertanyaan, itu langsung chat aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan bisa aku jawab. Kalau misalkan nggak bisa, aku bilang jujur, memang nggak bisa, daripada sesat gitu ya. Oke, selanjutnya biasa ada yang SRS di unequal size. Nah, di sini ringkesannya tadi ya, ringkesannya dari yang tadi ya. Gabungnya setiap tadi ya, yang B1 E2 E3, kemudian E1 V2 E3 dan E1 E2 V3. Dan dijabarin tiap SB kuadratnya itu apa, SI kuadratnya apa, SI kuadratnya itu apa. Sama seperti tadi. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan PPS. Enaknya kalau PPS itu, dan tanya nih, Tristate SRS ini ada beda WR-nya apa? Ya, kalau sejauh yang aku tahu dari materi di kelas itu ada bedanya. Misalkan dia itu WR, ya, menggunakan faktor versi yang satu min F gitu ya. Tapi pada kenyataannya dan pada umumnya kalau misalkan soalnya itu SRS gitu ya, misalkan soal ujian, soal kuis itu menggunakan WOR. Nah, nanti misalkan dapat kondisi khusus nih, tiba-tiba dapat SRS-BR itu, tinggal hilangkan aja untuk yang faktor koreksinya. Tuh. Tapi secara umum lebih banyak ke yang pakai faktor koreksi ya, alias dia itu SRS yang WOR. Justru yang WR itu kebanyakan yang PPS. Kalau dari aku seperti itu.
Jadi, mungkin kita lanjut ya untuk PPS. Oke, sama-sama. Untuk PPS with equal size. Nah, ini enaknya kalau PPS itu estimator variasinya itu lebih sederhana ya. Dan di sini aku belum sempat bikin penjabarannya. Jadi ya ini aku tampilin apa adanya aja. Dan mudahnya kalau misalkan PPS itu adalah Y cap I dikurangi dengan Y cap dikuadratkan dibagi dengan N dikali N-1. Kayak rumus varian sampling pada umumnya gitu. Tapi di sini pakai cap. Kemudian jangan lupa di sini nilai peluangnya yaitu setara dengan besarnya auxiliary variable dibagi dengan jumlah auxiliary variabelnya untuk nilai peluangnya. Nah, kemudian untuk yang unequal size juga sama seperti equal size, cuma tadi yang perlu kita teliti yaitu penggunaan masing-masing komponen yang ada indeksnya. Nah, di sini ada estimasi sampling variasinya juga sama, tapi beda di bagian I-nya karena MI-nya di sini ada indeks, LI-nya juga ada indeks. Nggak bisa dikeluarin jadi satu, harus masuk di indeksnya dulu. Nah, kemudian kemarin juga kita bahas mengenai optimum sample size itu, optimum sample size fungsi biaya di mana teknologinya adalah biaya nggak bisa diubah, misalkan biaya rapat, biaya konsumsi dan sebagainya. Maksudnya konsumsi rapat gitu ya. Kalau misalkan terkait biaya yang pada saat sampling gitu, kan misalkan semakin jauh lokasi dari suatu sampel kan otomatis butuh biaya yang lebih besar, nah itu ada di C1, C2, dan C3. Kemudian kalau fungsi variasinya yaitu V0 ditambah V1 dibagi N ditambah V2 dibagi N ditambah V3 dibagi N. Kemudian untuk mendapatkan nilai optimum sample size-nya, kalau misalkan kondisinya fixed cost, itu di mana L0 adalah V3 dikali C2 dibagi V2 dikali C3 diakarkan. Kalau misalkan M0 adalah akar dari V2 dikali C1 dibagi dengan V1 kali C2 diakarkan. Nah, kalau N0, di sini C dikurangi C0 akar dari V1 per C1 dibagi dengan akar V1 C1 ditambah akar V2 C2 ditambah akar V3 C3. Itu. Nah, untuk varians minimumnya yaitu V0 ditambah V1 C1 ditambah V2 C2 ditambah V3 C3 kuadrat ya, bagi dengan C0. Kalau misalkan kondisinya fixed cost. Jadi kalau misalkan kondisinya yaitu fixed variance, alias variasinya ditentukan, biayanya menyesuaikan gitu. Tapi kebanyakan fixed cost ya, biayanya ditentukan, variasinya menyesuaikan. Nah, kalau variasinya ditentukan, biayanya menyesuaikan, itu kemungkinan biayanya tinggi, lebih ke memperbesar biaya jadinya. Nah, di sini untuk L0 dan M0-nya itu sama rumusnya seperti yang fixed cost, cuma bedanya di N0-nya ini terbalik ya, tadi yang sebelumnya jadi pembilang itu sekarang jadi penyebut. Nah, ini di bawah. Kemudian yang tadinya C sekarang jadi B. Nah, kan tadi kan misalkan di fixed cost itu akar dari C1 per C1 ya, di sini akar dari C1 per C1. Nah, kemudian untuk pembilangnya itu yang penyebutnya tadi, akar C1 C1 ditambah akar C2 C2 ditambah akar C3 C3. Dan untuk berapa sih biaya minimumnya setelah ditentukan, kalau misalkan sudah ditentukan variasinya dulu, yaitu akar dari C1 C1 ditambah akar C2 C2 ditambah akar C3 C3 dikuadratkan dibagi dengan B dikurangi B0. Nah, ini sampai itu ya. Terus sama self weighting, kemarin untuk self weighting sudah dijelasin prinsip banget ya sama Aisyah. Jadi kalau misalkan pengen lihat rincinya gimana, ada di video juga ya. Jadi satu sama video sama aku waktu itu. Dan ini nanti aku cuma nge-review dikit aja. Dan nanti kita ada yang mau ditanyain. Jadi semoga tidak ya. Jadi terkait self weighting mudahnya ya. Ini menurut kalimat ya secara sekilas. Jadi self weighting itu sama kayak memperoleh persamaan penimbang yang bisa diaplikasikan untuk ukuran sampel secara umum. Jadi nggak terkait dengan indeks tertentu akibat unequal size di sampel atau strata. Kan kalau misalkan masih terikat indeks tuh biasanya kalau ukuran sampelnya macam-macam tuh kita pusing sendiri kan ngitung penimbangnya gitu karena beda-beda. Nah, dalam kondisi nyatanya biasanya setiap sampel itu punya, setiap cluster itu punya ukuran yang beda-beda kan. Misalkan
dalam satu RT itu banyaknya rumah tangga kemungkinan beda-beda gitu. Nah, itulah kenapa kok perlu adanya self-building design. Nah, jadi untuk stratified random sampling, kan kita ketahui akan misalkan mencari gap ya, sigma itu yaitu sigma dari NH besar dikurangi dibagi dengan NH kecil dikali dengan sigma IHI. Nah, di mana di sini untuk mendapatkan self-building design kita gunakan pembagiannya secara proporsional. Jadi kita anggap untuk nilai n-nya itu sama semua secara proporsi, sehingga dapatlah untuk nilai self-building design-nya. Sehingga kenapa tadi aku mengatakan bahwa self-building design itu tujuannya untuk mempermudah menggunakan rumus penimbang, sehingga dia nggak terkait dengan indeks tertentu. Untuk variasinya juga sama ya. Kemudian kalau stratified PPS sampling, nah juga sama seperti jadi ya, tujuannya untuk menyederhanakan penimbangnya, dimana di sini untuk mencari NH yaitu X besar H dibagi dengan X besar dikali dengan N-nya. Nah, di sini untuk nilai X dan N-nya itu kita dapatkan dari nilai NH ini itu kita masukkan ke dalam sini. Nilai NH itu setara dengan ini kita masukkan, karena kan diasumsikan itu nilainya secara proporsional ya. Jadi setelah kita masukkan didapatkan tinggal X besar per N, sehingga menjadi self-building design. Kemudian variansi gap-nya sama, yaitu kayak PPS biasa, sigma dari 1 per N dikali N-1, N-1 ya. Kemudian kali sigma dari Y cap HI dikurangi Y cap H kuadrat. Kemudian untuk stratified two-stage sampling yang PPS sistematik, nah ini mungkin yang biasanya mungkin ada alat keluar, tapi kalau nggak keluar ya nggak tahu. Kan kalau kita ketahui bahwa untuk sistematik itu ada namanya ya, misalkan itu panjang kelasnya, yang mana nilai I-nya itu sendiri adalah banyaknya populasi dibagi dengan banyaknya sampel. Nah, dalam hal ini penimbangnya yaitu XH dibagi dengan NH dikali dengan IHI dibagi dengan XHI, ini penimbangnya. Nah, kemudian ini kita butuh menentukan satu konstanta biar IHI itu jadi seimbang buat semuanya. Nah, dengan demikian, berapa sih besarnya sampel nantinya untuk NHI-nya? Itu kita jabarin pengertian dari IHI. Karena kan IHI adalah M besar HI dibagi dengan M kecil HI. Artinya untuk mencari M kecil HI adalah M besar HI dibagi dengan IHI, yaitu 1 per K dikali dengan XH per NH dikali dengan MHI per XH. Ini dapat dari mana? Dari sini. Nah, karena kan untuk nilai IHI-nya tadi kan kita jabarinnya MHI per M kecil HI. Nah, itu kita masukin, kemudian kita balik semua, pindah ruas. Sebenarnya bukan pindah ruas ya, dikalikan kedua ruas dengan variabel yang sama. Kemudian setelah itu, misalkan diasumsikan juga rata-rata untuk jumlah sampelnya itu dijadikan random aja. Nah, sehingga untuk nilai K-nya yang nilai konstannya untuk menjadikan ini menjadi self-building design yaitu 1 per nm kali sigma MHI. Tapi kemungkinan untuk soal itu keluarnya cuma sampai berapa sih untuk nilai MHI-nya. Karena kan ini cuma contoh, misalkan diasumsikan untuk rata-rata NM-nya itu besar NM itu. Nah, kemudian yang berikutnya baik sampling. Mungkin sampai sini dulu yang mau ditanyain atau bisa. Semoga cukup ya. Oh ya, untuk two-phase sampling ini mungkin ada rumus varian yang kira-kira aku juga belum sempat jabarin juga, belum nemu penjabarannya gimana. Jadi aku sampaikan apa adanya dulu. Nanti misalnya dari teman-teman ada yang tahu penjabarannya, kita langsung memberitahukan ya, chat atau unmute itu silakan belajar. Karena di sini kita juga sama-sama belajar dan ya materinya juga sama.
Update yang pertama itu terkait two-phase sampling. Nah, bedanya untuk two-phase sampling dengan two-state sampling, kalau misalkan two-state sampling itu kan kita milih PSU dulu ya. Di dalam PSU itu ada tadi populasi buat SSU-nya. Nah, di sini baru kita membuat sampel untuk SSU-nya. Nah, nanti di tiap-tiap SSU itu ada populasi lagi untuk populasi usunya. Nah, itu barulah diambil buat pengukuran variabel utama itu di two-phase sampling. Sedangkan kalau di two-phase sampling itu dari ultimate sampling unitnya, frame usunya itu sudah didapatkan dari semenjak penentuan populasinya. Jadi populasi itu ditentukan sekaligus juga itu bakal jadi populasi buat ultimate sampling unit nantinya. Kenapa? Karena untuk two-phase sampling nilai n-aksen ini kan diambil dari n besar. Nah, sedangkan nilai n ini itu juga diambil dari n-aksen. Jadi nilai n ini bukan berarti penjabaran dari n-aksen ya. Tiap-tiap n-aksen punya sekian n gitu. Enggak, kan itu kan kayak jadinya kayak multistate ya. Kalau misalkan di multistate kan satu SSU ya, satu secondary sampling unit, misalkan M kecil gitu. Atau M kecil itu memiliki banyak L besar, memiliki banyak nilai L gitu. Nah, itulah. Tapi kalau misalkan di two-phase sampling itu di dalam n-aksen unit ini nanti, ya udah ini nanti yang bakal jadi dasar pengambilan n-nya. Nah, mudahnya, nah ini kalau misalkan kasusnya ya, ilustrasinya, dengan memberikan sampel dua fase untuk n-aksennya 20 dan n kecilnya 5. Nah, di sini kan kita punya 1, 2, 3, 4, 49 ya. 56, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ada 56, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 56 populasi. Kemudian setelah itu kita pilih untuk yang secondary sampling unit ya. Nah, di n-aksennya ini. Kita pilih 20 ya. Nah, misalkan dipilih secara acak nih, dapatlah 20 sekian. Nah, nantinya untuk ultimate sampling unit ya, di bagian terakhir, di fase terakhirnya, itu kita cuma mengambil nilai dari 20 ini aja. Jadi bukan di 20, di satu bundaran itu ada banyak nilai, enggak. Ya nilai dia cuma satu ini aja. Nah, nanti untuk tahap kita pilih. Nah, mana aja sih dari 20 itu yang bakal kita pilih jadi sampling unit sampel terkecilnya. Nah, biasanya untuk nilai karakteristik sampel itu didapatkan dari pemilihan fase keduanya. Nah, fase pertamanya itu buat mendapatkan nilai dari variabel pembantunya. Jadi kalau misalkan di pemilihan fase pertama itu kita tujuannya buat mengetahui jumlah anggota rumah tangga ya. Jadi kita milih 20 rumah tangga untuk mengetahui jumlah anggota rumah tangganya berapa. Nah, nanti di fase keduanya itu kita ingin mengetahui buat pengeluaran rumah tangganya. Karena kan kita asumsikan pengeluaran rumah tangga itu berbanding lurus dengan jumlah anggota rumah tangganya. Nah, ini keuntungannya untuk two-phase sampling ya, mendapatkan stratifikasi bidang sampling, kemudian mendapatkan frame sesuai dengan sampling. Biaya untuk penarikan subsampel lebih detail ini karena kan untuk subsampelnya tadi itu kan didapatkan dari sampel yang sudah dipilih tadi. Jadi harus di objek yang sama gitu, cuma lebih sedikit aja yang dipilih. Saya digunakan untuk integrated survei dengan tujuan efisiensi desain. Jadi misal ada beberapa survei yang butuh variabel yang sama gitu, misalnya tadi kan jenis rumah tangga. Itu misalkan ada yang survei ingin mengetahui tadi banyaknya pengeluaran itu. Terus juga bikin survei buat mengkonsumsi makanannya berapa itu, seumpama. Tapi kalau misalkan penerapan aslinya itu juga kurang tahu ya. Untuk dapat digunakan bila informasi mengenai variabel pembantu kurang. Nah, ini kan misalkan variabel pembantunya kurang itu two-phase sampling masih bisa digunakan. Nah, kalau misalkan kondisinya strata itu n besar dibagi dengan n itu bisa diestimasi dengan n aksen dibagi dengan n aksen. Nah, kelemahannya biaya untuk penarikan sampel awal besar. Ya, karena kan kalau misalkan sampel terakhir itu kan didapatnya cuma dari sampel awal. Otomatis hal ini tuh diusahakan bisa mencakup perwakilan semua. Jadi perlu yang
agak banyak, juga biayanya lebih besar. Beban petugas di lapangan tidak sama. Karena kan terkadang beda tempat itu beda kondisi ya. Kadang ada satu tempat yang memiliki karakteristik yang diperlukan gitu. Tapi misalkan di tempat lain nggak ada karakteristik yang diperlukan, jadi nggak sama. Waktu lebih lama karena harus menunggu semua listing selesai baru dapat dilakukan penelitian. Kemudian untuk double sampling for stratification, nah ini sebelumnya aku juga mohon maaf, aku belum bikin penjabarannya, termasuk juga belum tahu gimana untuk menjabarkan dan bisa dipahami kayak yang backstage tadi. Jadi ini kita bahas secara umum aja. Untuk fase satunya, yaitu kita dapatkan WH, yaitu NH aksen dibagi dengan N aksen. Dan untuk fase 2 yaitu Y bar H, 1 per NH dikali sigma dengan dikali sigma DHI. Jadi fase 1 seperti yang aku bilang tadi untuk mendapatkan nilai dari auxiliary variabelnya. Sedangkan fase 2 untuk mendapatkan nilai dari yang ditelitinya itu nilai apa. Itu didapatkan di fase 2. Jadi untuk estimasi rata-ratanya sama kayak rumus stratified biasa ya, stratified random sampling ya. Y per ST kan kalau misalkan stratified random sampling itu sigma H sampai L, H sama dengan 1 sampai L dari WH, WH-nya adalah N aksen dibagi N aksen dikali dengan Y per H. Kemudian estimasi varian sampelnya, nah di sini ada N aksen dibagi N aksen min 1 kali sigma dari WH kuadrat dikurangi G dikali WH per N aksen dikali SH kuadrat dibagi N H ditambah G dikali WH dikali Y per H dikurangi Y per STD kuadrat dibagi dengan N aksen. Nah ini untuk varian sampelnya. Kemudian, oh iya, untuk G-nya, dia adalah N besar ya, N besar dikurangi N aksen dibagi dengan N besar dikurangi 1. Itu aku maksudnya di sini. Kemudian untuk ada juga yang rubric itu untuk difference estimator ya, difference estimator. Nah, untuk rumus pendukannya, nah estimator itu sama kayak difference biasa, yaitu Y bar ditambah K. Tapi kan kalau biasanya itu X besar ya. Di sini kita estimasi pakai X kecil bar, tapi ini yang aksen. Jadi yang di pemilihan sampel fase pertamanya dikurangi dengan rata-rata nilai X di pemilihan sampel fase keduanya. Nah, kemudian untuk varian Y bar difference double samplingnya itu 1 per N aksen dikurangi dengan 1 per N kali SY kuadrat ditambah dengan 1 per N dikurangi 1 per N aksen dikali SY kuadrat ditambah K kuadrat dikali SX kuadrat dikurangi 2 rho K SY XX. Nah, rho ini itu apa? Rho ini itu adalah mudahnya itu korelasi. Untuk mencari korelasi kan kalau misalkan kita masih ingat yaitu rumus dari covariance ya, covariance XY dibagi dengan SX dikali dengan SY atau standar deviasi X dikali dengan standar deviasi itu untuk rho-nya. Kemudian untuk rasio estimator yaitu ada di Y bar RG, di mana RF-nya yaitu Y bar dibagi dengan X bar ya, dikali dengan X bar aksen. Nah, biasanya kan kalau rasio estimator itu Y bar R itu adalah pakai R cap dikali dengan X bar besar gitu ya, tapi di sini pakai X bar aksen. Nah, untuk variasinya itu hampir sama kayak difference ya, hampir sama kayak difference, diperlukan dengan SY kuadrat, tapi bedanya di sini kayaknya diganti dengan R cap ya. Dan di sini ada R cap dan nggak menghitung untuk nilai korelasinya. Kemudian untuk regression estimator, untuk estimatornya itu sama kayak regression estimator yang biasa gitu, yang tadi kita bahas di slide awal, yaitu ada nilai B, di mana nilai B itu adalah nilai SX atau nilai dari covariance antara X dan Y, kemudian dibagi dengan varians X-nya. Sama kayak mencari nilai B di analitik, B1 di analitik. Mungkin waktu di regression-nya sederhana. Kemudian untuk varian Y bar regression-nya dalam double sampling yaitu 1 per N dikali dengan 1 per N besar kali 1 min rho cap kuadrat dikali SY kuadrat ditambah dengan 1 per N aksen dikurangi 1 per N besar kali rho cap kuadrat dikali SY kuadrat. Nah, ini mungkin aku sampaikan ya. Ini sama kayak PPT dosen gitu ya.
Jadi aku masukin biar siapa tahu teman-teman mau baca nanti, misalkan udah aku mau baca lebih lanjut gitu. Ataupun lihat di PPT dosen sebenarnya bisa di terkait dengan optimum advertise-nya juga ada di situ. Dan sekali lagi itu belum aku bikin penjabarannya di sini. Misalkan nanti teman-teman menanyakan itu, ya jawabannya aku belum bikin penjabarannya. Misalkan mampu, bakal aku masukin dan aku bagi nanti waktu pembagian materi KSM. Kalau misalkan enggak, ya kita belajar seadanya. Nah, mungkin yang terakhir yaitu terkait dengan sampling khusus. Nah, sampling khusus ini itu kan ada 3 ya, yang kita bahas ada adaptive sampling, kemudian populasi yang dijangkau dan spatial sampling. Nah, ini secara sekilas saja untuk adaptive sampling. Adaptive sampling yaitu prosedur untuk memilih lokasi atau unit yang akan dimasukkan dalam sampel. Itu mungkin bergantung pada nilai variabel yang diamati selama survei. Nah, ini agak pusing kan ya kalau misalkan penjabarannya ini. Ya, ini kalimatku sendiri, tapi aku juga agak pusing kalau memahami cuma kalimat kayak gini. Nanti untuk contohnya ada di pembahasan soal yang untuk adaptive sampling ini. Jadi intinya kalau adaptive sampling itu, ukuran sampel itu bisa menyesuaikan ketika melakukan sampling. Gitu. Jadi bisa aja jadi nambah gitu. Itu melakukan sampling. Katakan kemarin kita kan biasanya udah nentuin tuh ukuran sampel dulu. Nah, tapi di sini kalau di adaptive sampling namanya kan di adaptive, berarti bisa beradaptasi nih ukuran sampelnya. Dia bisa berubah. Kemudian populasi yang sulit dijangkau. Nah, ini yang seringnya ya, mencari populasi yang sulit dijangkau. Misal yang kayak contohnya tuh pengguna narkoba, kemudian penyimpangan seksual dan sebagainya gitu. Itu kan biasanya kan mereka kan punya link, punya perkumpulan sendiri-sendiri yang menyebar itu. Nah, itulah gimana caranya biar kita bisa mendapatkan nilai karakteristik dari mereka yang tersembunyi itu. Nah, itu dengan populasi yang sulit dijangkau. Biasanya dengan memanfaatkan lini yang mereka punya gitu. Misalkan hubungan yang mereka punya. Aku punya kenalan ini, nah itu nanti kita tunjukkan. Tapi biasanya juga harus punya hubungan timbal balik dengan yang ngasih tahu tadi. Jangan-jangan bilang ada kenalan itu ternyata kita malah disasarkan. Ya. Kemudian yang terakhir ada spatial sampling. Ini hampir sama kayak ya, di SID ada spatial sampling itu. Itu melihat hubungan antara variabel yang diukur pada titik tertentu dengan variabel yang sama diukur pada titik dengan jarak tertentu dari titik pertama. Jadi menduga parameter di tempat yang nggak diketahui datanya. Konsepnya sama kayak sampling ya, menduga nilai yang kita nggak bisa mencakup semuanya gitu. Nah di sini juga sama. Menduga parameter di tempat yang nggak diketahui datanya. Kira-kira berapa? Dengan memanfaatkan hubungan wilayah yang ya dengan memanfaatkan hubungan wilayah seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan kan? Sembari aku ngambil pembahasan soalnya. Oke. Semoga aman ya. Sudah 10.14. Mungkin aku juga nggak mau terlalu siang juga. Nanti mengganggu waktu libur kita. Jadi langsung aja kita ke pembahasan untuk latihan soalnya. Izin share screen lagi. Yang pertama, oke, kelihatan. Jadi ini penerapan multi-stage sampling ya, sampling 3 tahap. Yang pertama yaitu untuk mengestimasi jumlah penduduk di Kabupaten Malaka dilakukan survei yang menggunakan desain sampling 3 tahap dan ketiga tahap dilakukan dengan SRS BOR. 3 tahap dengan SRS BOR. Berarti ukuran untuk MI-nya, LIJ-nya itu berbeda-beda. Nah, dari 30 desa dipilih 5 desa. Nah, ini 23 ini 5 desa terpilih ini. Selanjutnya dipilih blok sensus, dan dari blok sensus terpilih diambil rumah tangga. Berarti di desa 1 dipilih, di desa 1 itu ada 6 blok sensus, tapi yang dipilih cuma 3. Di desa 2 ada 4 blok sensus, tapi yang dipilih cuma 2. Di desa 3 ada 7 blok sensus, tapi yang dipilih cuma 3.
dan seterusnya sampai di desa 5 ada 5 blok sensus yang dipilih cuma 2. Nah, kalau misalkan ada tabel, mungkin kalau dari aku pribadi itu sukanya langsung memberi tanda ya, kira-kira desa ini itu mewakili variabel apa gitu. Ini kita ketahui dulu untuk rumus JK-nya yaitu N besar dibagi N kecil kali sigma dari MI per MI dikali sigma dari LIJ dibagi dengan LIJ kurang J kali sigma dari L sampai K sama dengan 1 DIJK. Nah, kemudian dari sini untuk nilai, nah untuk tadi yang sebelumnya blok sensus ini tadi kan merupakan nilai dari M besar I ya. Nah, di sini kita ubah. Jadi untuk blok sensus yaitu M besar I. Nah, untuk MI-nya ini membacanya itu 3 ya. Jadi MI adalah 3 untuk yang PSU pertama gitu. MI-nya adalah 3. MI kecilnya adalah 3 dan di sini MI kecilnya 2, di sini MI kecilnya 3 dan di sini MI kecilnya 2, di sini MI kecilnya 2. Kemudian LIJ itu tadi adalah jumlah dari rumah tangga di blok sensus terpilih, populasi rumah tangga di blok sensus terpilih. Nah, di sini rumah tangga terpilihnya. Jadi dari 40 dipilihnya cuma 6, dari 40 dipilihnya cuma 5. Dan seterusnya sampai dari 50 dipilihnya cuma 5. Nah, tujuannya buat apa? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu kan berarti kan sama ya, 6. Nanti digunakan untuk penghitungan berikutnya. Nah, di sini pertama kita bisa menghitung Y per I-nya dulu. Kan di sini ada YIJ ya. Nah, kita hitung Y per I-nya. Jadi Y per I merupakan rata-rata jumlah penduduk di dalam satu blok sensus. Ya, di dalam satu blok sensus. Rata-rata jumlah penduduk rumah tangga, ya rata-rata penduduk rumah tangga di dalam blok sensus ini. Ya, blok sensus yang yang pertama itu adalah 5,33. Kemudian sampai dan seterusnya itu kita rata-ratanya bisa menggunakan rumus average dari 62, 5, 4, 8 hari dapatkan 5. Nah, kemudian YKPJ ini itu adalah apa? YKPJ merupakan perkiraan nilai jumlah penduduk, perkiraan nilai jumlah penduduk rumah tangga kalau misalkan blok sensus itu yang dipilih gitu. Jadi kalau misalkan kita mengestimasi berapa sih jumlah penduduk dalam satu blok sensus gitu. Nah, itulah besarnya 213. Ini perkiraan nilai jumlah rumah tangga di satu blok sensus yaitu 213. Nah, kemudian kalau misalkan di blok sensus yang berikutnya ada 176. Itulah YKPJ. Kemudian dari Y per IJ dan setelah ditambahkan YKPJ, kita bisa menghitung untuk YK per I. Nah, YK per I itu apa? YK per I yaitu rata-rata dari YKPJ. Jadi dari YKPJ ini itu kita average-kan atau di rata-rata. Tujuannya buat apa? YK per I itu tujuannya untuk mengetahui berapa sih rata-rata jumlah penduduk di dalam satu blok sensus. Ya, rata-rata jumlah penduduk di dalam satu blok sensus itu berapa? Nah, kalau di sini itu perkiraan jumlah penduduk dalam satu blok sensus, perkiraannya. Nah, kalau rata-ratanya itu sebesarnya, rata-ratanya 165,3. Nah, terus bedanya apa YKPI sama YKPJ? Ini kan sama-sama perkiraan jumlah. Nah, di sini dia ini itu memperkirakan jumlah dari satu blok sensus saja, itu YKPJ. Sedangkan YKPI itu memperkirakan jumlah penduduk di dalam seluruh blok sensusnya. Itu ada berapa? Kalau misalkan kita acuannya dengan blok sensus yang ini, yang warna kuning. Ya, itu berapa? Itulah YKPI. Nah, kemudian setelah kita dapatkan YKPI,
bisa kita hitung nilai Y-cap-nya, yang mana Y-cap adalah rata-rata dari Y-cap ini nanti dapat Y-cap hargi ya, kemudian dari Y-cap hargi itu dikali dengan P besarnya. Nah, itu kita dapat 3.182 rumah tangga. Kalau misalkan dalam kondisi ini. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Jadi semoga aman ya, masih mudah ya. Levelnya anak STS insya Allah mudah untuk tinggal masukin rumus gitu ya. Kemudian kita next ke pertanyaan berikutnya. Ini teori ya, desain three-stage sampling yang digunakan dalam Susanas. Nah, untuk desain three-stage sampling, mungkin teman-teman ada yang pengen jawab nih, kira-kira desain three-stage sampling yang digunakan dalam Susanas itu apa? Bisa raise atau pakai kolom chat ya? Oh. Kayaknya ini agak malu-malu. Memang biasanya anak-anak rajin itu pemalu. Aduh. Ya, jadi untuk three-stage sampling yang digunakan dalam Susanas ya, kebanyakan kalau di materi yang kita dapat ya, untuk samplingnya BPS itu menggunakan BPS. Gitu. Jadi semakin banyak misalkan jumlah rumah tangga di suatu kota, kota itu bakal mendapatkan jumlah sampel yang semakin banyak. Jadi nanti petugasnya itu punya beban yang lebih besar daripada petugas yang dia berada di kota dengan jumlah rumah tangga yang semakin sedikit. Nah, itu plus minusnya. Minusnya apa? Ya minusnya tadi, plusnya apa? Tergantung bagaimana kita menyikapinya ya kalau misalkan jadi petugas. Ya, untuk desainnya yang umum digunakan yaitu PPS, PPS, dan SRS. Oh, saya lebih. PPS, PPS, dan SRS itu yang paling umum ya. Karena apa? Kalau misalkan tadi yang aku katakan ya, untuk kebanyakan survei di BPS itu yang pertama memilih kabupaten kota dulu berdasarkan jumlah rumah tangganya. Jadi semakin banyak jumlah rumah tangga di suatu kabupaten kota, banyak juga sampel yang dipilihnya nanti. Kemudian yang berikutnya memilih jumlah konsensus secara PPS lagi, dan terakhir baru memilih elemennya itu secara sistematik. Oke, soal nomor 2 ini teori ya. Kemudian soal berikutnya, nah ini, manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang kurang tepat mengenai double sampling? Wah, menurut teman-teman yang mana nih? Jadi ada tuh sekilas ya terkait dengan double sampling. Termasuk juga ada kelebihan kekurangannya, nah itu bisa jadi tuh di situ. Kira-kira apa nih? Apakah yang A pada fase pertama dilakukan penarikan sebanyak N aksen unit preliminary sample dari N unit populasi untuk pengukuran variabel baru? Apa yang B, penarikan unit sampel fase kedua tidak dapat dilakukan secara independen pada masing-masing unit sampel fase pertama terpilih? Atau yang C, unit yang menjadi PSU sama dengan unit yang menjadi SSU? Atau yang D, tidak membutuhkan kerangka sampel SSU yang lengkap dan mutakhir untuk keseluruhan populasi? Kira-kira yang mana nih kalau menurutnya teman-teman yang kurang tepat ya mengenai double sampling? Kalau tadi ya sambil kita review, kalau misalkan bedanya double sampling dengan misalkan ya double sampling dengan two stage sampling lah kita bandingkan gitu ya. Misalkan two stage sampling di dalam satu PSU itu ada berbagai SSU ya, yaitu elemennya nanti bisa dipilih. Nah, di double sampling itu dalam PSU-nya nantinya itu ya itu nanti yang bakal jadi dasar penarikan untuk SSU-nya. Sehingga untuk soal nomor 3 ini jawabannya yaitu yang ini kita membutuhkan kerangka sampel yang lengkap dan terakhir untuk keseluruhan populasi. Yang mana seharusnya double sampling itu membutuhkan kerangka sampel yang lengkap dan terakhir dari keseluruhan populasi. Karena pada PSU terpilih akan dibentuk lagi secara keseluruhan kerangka sampel untuk penarikan sampel fase kedua sesuai metode yang diterapkan. Mungkin kalau teman-teman masih ingat yang tadi aku gambar lingkaran-lingkaran, kemudian dari lingkaran itu ada yang berwarna merah. Nah,
Kalau misalkan lingkaran yang nggak ada warnanya tadi itu belum lengkap, kita bakal bisa menentukan lingkaran yang berwarna merah. Nah, itulah kekurangannya dari double sampling gitu. Jadi kita harus menunggu seluruh lingkaran yang kosong itu buat terambil dulu semuanya, ya. Barulah kita memilih untuk yang bakal jadi lingkaran merah. Kalau misalkan di two-stage sampling, itu enaknya apa? Kalau misalkan baru satu lingkaran aja yang udah diketahui, yang lingkaran kosong udah diketahui, kan di dalam lingkaran kosong itu ada banyak elemen. Nah, di situ kita udah bisa milih elemen buat samplingnya tuh. Cuma di satu lingkaran itu aja. Tapi kalau misalkan di double sampling, mereka itu lebih korsa gitu ya. Nggak bisa, kalau misalkan satu-satu harus udah bisa dipilih. Mereka harus nunggu semuanya dulu dicatat, baru dipilih buat yang bakal menjadi sampel terakhirnya. Ini teori ya. Ini sampai sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Oke, semoga aman ya. Nah ini, diketahui skema state sampling seperti di bawah ini. Nah, ini skema sampling ya. Dari skema itu overall sampling fraction dari pre-state sampling SRS di atas adalah. Kira apa nih teman-teman? Untuk yang pre-state samplingnya bisa jawab di kolom komentar. Di kolom chat, bisa di kolom chat. Nah, yang pertama kita tahu dulu ada fraksi sampling ya, FS saja. Fraksi sampling yaitu N dikali peluangnya. N dikali peluangnya. N dikali peluangnya. Nah, dalam kondisi ini, ada yang jawab D. Ini private chat nih, beneran gak bohong guys. Ada yang jawab D di private chat. Itu mungkin ada lagi yang pengen jawab, silakan. Nah kan kalau misalkan fraksi sampling ini itu adalah N dikali dengan peluangnya. Kalau misalkan di SRS, besarnya peluang adalah 1/N ya. Nah, N-nya ini menyesuaikan, yaitu di tahap 1, tahap 2, atau tahap 3. Sehingga kalau misalkan di tahap 1, itu fraksi samplingnya yaitu N kecil dibagi dengan N besar. Kalau di tahap 2 yaitu M pakai M aja. M kecil dibagi dengan M besar. Kalau di tahap 3 itu berarti L kecil dibagi dengan L besar. Nah, tinggal overall fraction samplingnya adalah yaitu tinggal 20 dibagi 300 dikali dengan 3 dikali 20 dikali dengan 12 dibagi 80. Ya, yaitu yang di belum ada pembahasannya. Nah, untuk ini ya, untuk fraksi samplingnya 20 dibagi 300 terlebih dahulu, kemudian 3 dibagi 20, kemudian 12 dibagi 80. Jika overall fraksi samplingnya tinggal dikalikan, yaitu 0,0015. Nah, selama jawabannya benar atas nama 2SD4 Putri Ulul Asmi. Oke, selanjutnya kita next ke soal nomor 5, yaitu itu belum hilang jawabannya. Kita nggak apa-apa, ini soal ya, soal teori. Anggap aja nggak kelihatan jawabnya. Pernyataan yang tidak benar tentang two-phase sampling di bawah ini adalah, ini hampir sama kayak tadi ya. Yang pertama, penarikan sampel harus menunggu hasil listing untuk sebagian preliminary sampel selesai, sehingga memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk melengkapinya. Nah, kalau yang B, dapat meningkatkan efisiensi dengan diterapkannya pada modi subjek survei atau subjek terintegrasi dengan tujuan antara lain lebih efisiensi biaya dan desain. Nah, ini salah satu kelebihan two-phase sampling ya. Salah satu kelebihan two-phase sampling yaitu bisa untuk yang tahap pertamanya itu dia bisa melakukan sampling untuk banyak survei kalau misalkan auxiliary variable itu sama. Nah, kemudian yang C dapat dilakukan integrasi listing untuk survei berbeda. Nah, ini hampir sama kayak ini ya. Hasil listing sekaligus dapat digunakan membentuk 2 atau lebih dari sampel. Antara B sama C ini berhubungan. Jadi dengan listing yang diintegrasikan, dia nanti bakal menghitung nilai auxiliary variable yang sama, tapi untuk kegunaan survei yang berbeda. Kemudian yang terakhir, pembentuk kerangka sampel sedemikian rupa sehingga dapat digunakan keperluan multi subjek survei dan memperhatikan sifat variabel pendukung yang sesuai dengan metode sampling yang akan digunakan.
kemudian melakukan stratifikasi dari kerangka sampel. Nah, jadi pernyataan yang tidak benar dengan tentang two-phase sampling di bawah ini yaitu yang A contohnya. Untuk ini semua adalah kelebihan dari two-phase sampling ya, yang tadi mungkin teman-teman masih ingat di slide yang tadi, kelebihan dan kekurangan two-phase sampling. Untuk penarikan sampel harus menunggu listing untuk semua preliminary sampel selesai. Nah, ini aja si faktor-nya dari two-phase sampling, dia harus menunggu semuanya selesai. Baru setelah itu bisa untuk mengambil sampel terkecilnya, sehingga waktunya relatif lebih lama. Kemudian ya, next question. Ya. Nah, ini untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat di suatu kabupaten dilakukan suatu survei. Dari 13 kabupaten yang dipilih, 7 kabupaten, dari 13 kabupaten yang ada dipilih 7 kabupaten secara SWOR. Kemudian pada tahap 2, jumlah blok sensus yang direncanakan ada sebanyak 6 blok sensus. Dari setiap blok sensus terpilih, dilakukan penarikan sampel sebanyak LIJ dari L besar kecil rumah tangga. Penarikan sampel pada ketiganya dilakukan secara SRSWOR. Bagaimana desain weightnya? Nah, ini untuk menghitung desain weight ya. Ini enaknya SRSWOR itu tinggal N dibagi N besar. Ya. Kalau desain weight berarti dibalik N besar dibagi N kecil buat keseluruhan tahap. Nah, kemudian kita bikin skema sampelnya biar mempermudah. Dari 13 kabupaten yang ada dipilih 7 kabupaten. Berarti 13 ini populasinya, sampelnya 7, kemudian dari tahap kedua dipilih 6 blok sensus. Jadi dari populasinya kita belum tahu berapa, nanti masing-masing kabupaten itu dipilih 6 blok sensus. Nah, nanti di setiap blok sensus itu dipilih LIJ dari LIJ rumah tangga. Nah, ini nanti peluangnya adalah tinggal seper dari populasinya. Kemudian fraksi samplingnya yaitu sampel dikali dengan peluangnya 17, 6 per MI, LIJ per LIJ. Kemudian untuk selanjutnya itu kebalikan dari overall fraction samplingnya. Nah, overall sampling fraksinya itu perkalian dari semua ya. 7 kali 6 kali LIJ berarti 42 LIJ dibagi dengan 13 MI LIJ. Buat semuanya ya. Aku itu dalam hidup aku hanya ya. Saya kira mau tanya begitu. Ya, selanjutnya yaitu design weight ya, adalah kebalikan dari overall sampling fraction. Jadi tadi yang sudah kita dapat 42 LIJ kecil ya, dibagi dengan 13 MI LIJ. Nah, ini tinggal dibalik. Kebalikan dari overall sampling fraction. Jadi design weight-nya yaitu 13 MI LIJ dibagi dengan 42 LIJ. Ya, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Semoga aman ya. Semoga besok soal UTS, soal UAS-nya mudah-mudahan seperti ini. Kita bisa ngerjain. Pertanyaan nomor 7. Nah, ini kayak yang tadi di slide belum bahas tri-stage ya, sebelum bahas penjabaran tri-stage. Berikut ini merupakan formula yang tepat untuk varians dari tri-stage sampling. Ini lebih menguji ketelitian ya. Nah, dari teman-teman kira-kira jawabannya apa ini? Ini A ya, ini A, B, C, D. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini jawabannya apa? Untuk formula menghitung varians dari tri-stage sampling. Kalau yang A itu V1, E2, E3, V1, E2, E3, V1, E2, E3. Kalau yang B, V1, E2, E3, V1, E2, E3, dan V1, E2, E3. Untuk yang C, V1, E2, E3, V1, E2, E3, dan V1, E2, E3. Untuk yang D, V1, E2, E3, V1, E2, E3, dan V1, E2, E3. Nah, kira-kira yang mana nih? Yang mau menjawabkah untuk pertanyaan ini? Coba ada yang menjawab D. Mantap nih. Ada lagi. Untuk yang T ya, A, B, C, D ini. E1, E2, E3, D. Weh, cakep. D. Oke, asik. Tidak sih? Oke, ya. Ya, jadi untuk formula untuk varians dari tri-stage sampling, teman-teman tadi benar semua ya, yang jawab di private tadi, yaitu jawabannya yang D. Jadi,
untuk mudahnya, kalau misalkan formula dari predicted sampling itu yang pertama kita bakal menghitung varians dari keseluruhan rata-rata tahapan ya, varians dari keseluruhan rata-rata tahapan. Varians dari keseluruhan rata-rata tahapan. Jadi yang biasanya pakai SB tadi. Yaitu ada unsur dirinya intinya. Itu di V1, E2, E3. Kemudian yang berikutnya ada E1, V2, E3. Nah ini yang kita menghitung rata-rata dari varians dari rata-rata di tahap paling kecil. Nah, kemudian yang terakhir kita menghitung rata-rata dari rata-ratanya varians di tahap yang paling kecil. Itu tadi yang bisa menggunakan S2 kuadrat gitu. Yang mana S2 kuadrat itu di dalamnya sudah ada YIJK dikurangi Y per IJ. Nah, tapi di sini tulisannya dibalik. Nah, tidak masalah ya, karena kalau misalkan penjumlahan itu kan sifatnya komutatif ya, jadi mau dibalik-balik pun tidak masalah. Yang penting jangan dikorupsi. Okay, the next question bahas soal nomor 8. Itu sudah ada jawabannya. Inilah semuanya merupakan keuntungan dari self-guiding design. Ya, jadi Aneas menjadi lebih tinggi ya ini enggak ya, karena kan justru tujuan dari self-guiding design itu biar estimasinya lebih simpel dan analisis menjadi lebih mudah. Untuk variannya, aku belum membuktikannya menjadi semakin lebih tinggi atau sebagainya. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, kita secara umum, untuk tujuan dari self-guiding design tadi kan untuk mempermudah penghitung weighting-nya saja. Jadi kalau misalkan weighting-nya itu kita permudah, otomatis variannya ya nggak bakal jauh berbeda dengan varian kalau misalkan menggunakan kalau misalkan nggak pakai self-guiding design. Sehingga estimasinya jadi lebih simpel karena weighting-nya itu cuma satu kali, nggak ada indeks macam-macam. Kemudian analisis menjadi lebih mudah. Kemudian penduganya menjadi unbiased. Nah, sebenarnya tergantung dari penduga yang dipakai juga ya. Kan tapi untungnya dari kemarin kita itu belajar penduga yang unbiased ya. Untuk yang pakai self-guiding design kayak unbiased, kemudian yang BPS, itu tadi yang unbiased. Tapi maksudnya penduganya itu yang Weber gitu ya, yang Weber kemudian Gap gitu. Kalau misalkan stratified dan kawan-kawan itu kan teknik sampingnya. Kalau misalkan penduganya itu kan misalkan Weber Gap. Nah, kalau misalkan teman-teman ada bikin penduga sendiri misalkan lambangnya akbar gitu, akbar kecil bar itu untuk menduga rata-rata, tapi ternyata rumusnya itu dibagi dengan n kuadrat. Nah, itu kalau misalkan dihitung rata-rata, dihitung nilai ekspektasinya kan tidak bakal sama dengan parameter, nah otomatis kan bias. Nah, sekalipun menggunakan self-guiding design, sifatnya yang bias itu nggak bakal hilang, karena self-guiding design itu hanya mempermudah untuk penghitungannya saja, dan termasuk analisisnya. Nah, ini untuk nomor 8. Nomor 9. Nah, ini bikin agak greget ya, kalau misalkan lihat soalnya kecil, kedua ada angka-angka. Untuk mengetahui pendapatan nelayan di daerah pesisir dilakukan suatu survei dengan menggunakan alokasi optimum. Kemudian daerah tersebut dibagi menjadi 2 strata, yaitu strata 1 dan strata 2. Unit preliminary sampel dilakukan penerimaan sebanyak 150 unit final sampel. Jika diketahui varian fase pertama dan kedua secara berturut-turut, yakni 357 dan 164, kemudian SY kuadratnya adalah 420, maka berapakah relatif presisi SRS double sampling terhadap SRS? Manakah metode yang lebih baik? Oke, kalau misalkan mau kita tebak-tebakan gitu ya, misalkan kan di sini kan relatif presisi dari SRS double sampling dibagi SRS ya. Berikan SRS double samplingnya di atas, yang di bawah adalah SRS-nya. Nah, kalau misalkan SRS double samplingnya itu nilainya lebih besar, otomatis yang A ini benar ya, SRS lebih baik. Nah, yang B salah. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan nilai dari relatif presisinya itu kurang dari 100%, berarti kan yang di atas lebih baik dari yang di bawah, yaitu double sampling lebih baik daripada SRS, berarti yang di sana. Nah, dari sini berarti bisa dieliminasi gitu ya. Nah, untuk angkanya
gitu. Nah kemudian untuk pertama kan diketahui bahwa dilakukan penarikan sebanyak 160 unit final sample ya. Karena sampel final berarti yang N biasa nggak pakai aksen. Nah 260 ini adalah preliminary sampelnya, yaitu N aksennya. Nah, jika diketahui varian fase pertama bagi varian dari yang ada N aksennya tadi 357 dan fase kedua yang udah final nih itu 164. Berarti SY kuadratnya. Nah, diketahui juga SY kuadratnya. SY kuadratnya yaitu 420. Maka berapakah relatif presisi SRS double sampling terhadap SRS? Nah, kalau misalnya teman-teman yang bertanya apakah SY kuadrat itu? SY kuadrat ini itu kalau misalkan mudahnya itu sama kayak SB ya, tapi dalam di sini udah nilai dari unit sampelnya. Di varian sampelnya lah, ya varian sampelnya di kuadratnya. Nah, kemudian untuk mencari relatif presisinya, yaitu kita pertama kudu cari dulu varian dari stratified double sampling yang optimum. Rumusnya itu Vn per N ditambah dengan Vn aksen per N aksen. Ini tadi udah aku masukin tapi nggak aku bahas sebenarnya, cuma aku lewatin tadi di lab tadi sebelumnya. Dimana Vn-nya itu 164 dibagi dengan N-nya adalah 120 ditambah dengan 357-nya, yaitu Vn aksen dibagi dengan N aksennya, yaitu 260, didapatkan 2,46. Nah, kalau misalkan varian dan SRS biasa, yaitu tinggal SY kuadrat dibagi dengan N-nya. Di sini nggak pakai faktor koreksi ya. Jadi tinggal 420 dibagi dengan 150, yaitu 2,8. Nah, untuk relatif presisinya, yaitu tinggal varian yang di atas yang ingin dicari tahu terlebih dahulu, yaitu yang SRS double sampling terhadap SRS-nya. R ini adalah SRS double sampling 2,46 dibagi dengan SRS-nya itu 87,85. Sehingga double sampling ini tuh lebih baik daripada SRS. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, misalkan teman-teman ada yang merasa pesan, kenapa kok tidak ada gambar, tidak ada isu-isu terbaru gitu. Ya karena materinya kebanyakan rumus ya, kebanyakan rumus tadi. Dalam pengerjaan soal kalau kita belajar dari UTS kemarin itu biasanya tentang rumusnya seperti apa, nah, itu sehingga mungkin lebih baik kita fokus ke rumusnya dulu aja. Jadi, maka oh ya karena ini R-nya kurang dari 100% ya, sehingga yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Itu metode benar SRS karena dari R kurang dari 100%. Oke, kita ke pertanyaan ke-10. Apa diterapkan pada multi-subjek survei atau survei terintegrasi dengan tujuan efisiensi biaya dan desainnya? Ini merupakan ciri dari penerikan sampel menggunakan apa nih teman-teman kira-kira? Kalau saya kira-kira cuma C, 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 C. Kami yang C yaitu yang two phase sampling ya. Jadi benar semua ya. Jadi untuk two phase sampling ya sudah jelas. Ya, jadi untuk two-phase sampling itu kan uniknya tadi ya, bisa untuk multi subjek survei atau survei terintegrasi dengan tujuan efisiensi biaya dan desain. Jadi banyak survei dengan auxiliary variabel yang sama itu bisa dilakukan dengan satu kali penarikan sampel auxiliary variabel termasuk nilai auxiliary variabelnya, tapi nanti survei untuk nilai berikutnya itu baru dipecah sendiri-sendiri. Nah, itulah two-phase sampling. Bisa banyak. Dan pertanyaan pertama, yang 11, ya ini sudah ada jawabannya, tadi nomor 10 belum ada jawabannya. Ya karena sudah pasti teman-teman sudah tahu ya, nomor 1. Dan nomor 11 ini jawabannya ikut. Emang. Yang tidak termasuk ke dalam kelebihan double sampling. Jadi untuk penarikan subsampel lebih kecil, ya ini termasuk kelebihannya. Karena apa? Karena kan untuk subsampelnya itu berasal dari preliminary sample ya. Sehingga sudah jelas gitu kan, ya gitu biayanya. Jadi nggak bakal memperlebar kalau misalkan pakai multi stage juga kan. Kalau misalkan pakai multi stage itu bakal nyebar gitu kan, dari satu primary itu masih ada secondary yang nyebar di dalamnya.
kemungkinan menyebar. Kemudian mendapatkan frame sesuai dengan unit sampling dari masing-masing auxiliary variable yang terkumpul. Nah, ini betul. Karena kan untuk di tahap pengumpulan nilai auxiliary variable di preliminary sampling-nya itu kita bisa mendapatkan frame-nya sesuai untuk unit sampling-nya. Nah, nanti frame-nya itu digunakan untuk penarikan sampel yang finalnya, yang N biasa. Jadi frame dari N aksen itu bakal diambil buat mencari atau mengambil N-nya. Gitu. Dan biaya untuk penarikan sampel awal kecil ini kurang tepat ya. Karena justru biaya untuk penarikan sampel awalnya itu besar. Karena apa? Karena kan di sini double sampling itu tujuannya biar yang tahap filenya aja itu lebih murah ya. Tapi di awalnya itu lebih mahal. Karena apa? Karena kan harus mendapatkan mendapatkan objek yang bisa mewakili populasinya. Jadi misalkan kalau populasinya itu bermacam-macam, heterogen, otomatis sampelnya itu juga harus bisa mewakili populasi yang bermacam-macam itu, sehingga kemungkinan jaraknya jadi yang berjauhan atau butuh sampel yang lebih besar, yaitu sehingga untuk penarikan sampel awalnya itu lebih besar. Kemudian mendapatkan stratifikasi desain sampling. Nah, di sini ya, kalau misalkan yang tadi ya untuk nilai desain samplingnya untuk yang stratifikasi tadi, kalau misalkan nilai dari N per N-nya kita nggak tahu, kita bisa estimasi dengan menggunakan N aksen per N aksen. Mungkin kita next. Nomor 12. Nah ini, suatu survei pendapatan budidaya tambak udang di suatu kecamatan. Pada fase pertama dilakukan pengambilan sampel sebanyak 20 dari 150 petani tambak. Pertama, 20 adalah enaksen, 150 petani tambak secara SRS BOR. Dari 20 petani, diperoleh informasi rata-rata luas tambak setiap petani adalah 400. Berarti ini nilai auxiliary variable. Auxiliary variable itu biasanya pakai X. Nah, karena di sini rata-rata berarti X per aksennya. Kan auxiliary ya. Dari 20 petani. Kenapa kok pakai aksen? Karena tadi dia didapatkan dari N aksennya. Kemudian pada fase kedua dilakukan pengambilan sebanyak 10 dari 10 petani. 10 dari 20 petani. Sebelumnya ini bakal jadi N dan 20 ini N aksen yang tadi. Untuk meneliti rata-rata pendapatan petani dan data yang ditulis sebagai berikut. Nah, ini pertanyaan. Apakah perkirakan rata-rata pendapatan petani tambak di kecamatan tersebut menggunakan estimasi? Nah, langsung teman-teman ingat ya, untuk estimasi regresi itu ada B-nya merupakan nilai dari covariance X dibagi dengan variance X gitu ya. Jadi kita kudu nyari covariance X dulu sama varian X-nya. Kita menghitung dengan RSD. Benar? Tulisan itu rumusnya itu dibagi DLR ya, radiasi linear ya, dilibar ditambah D dikali X per aksen dikali. Biasanya kan kalau regresi DLR ini pakai X besar per D. Di sini kita tapi dengan menggunakan X per aksen. Dan estimator untuk varian samplingnya yaitu 1 per N kecil dibanding 1 per N besar dikali 1 meter aksen kali S kuadrat dikali ditambah dengan 1 per N aksen dikurangi 1 per N dikali R kuadrat S kuadrat. Nah, di mana S kuadrat ini itu adalah varian sampel dari S kuadrat adalah varian sampel dari X-nya, dan R ini atau di sini itu terunya ya. Bukan ini. Ya, R ini itu adalah covariance dibagi dengan variansnya. Ini sama kayak nilai B-nya. Bukan ini R ini R. Ini jadi nilai R atau pakai rongkep gitu ya adalah nilai covariance dibagi dengan SX kali SY. Kalau misalkan nilai B-nya itu adalah covariance dibagi dengan. Nah, ini kita tulis dulu yang kita tahu yaitu N besarnya 150, kemudian N aksennya adalah 20, X aksen dan N-nya 10.
yang tadi diketahui dari pernyataan ini. Kemudian untuk expiry-nya. Nah, jadi dari sini kan kita pengen mengetahui tuh rata-rata pendapatan petani. Yang pendapatan ini jadi variabel Y, yang luas tambah ini jadi variabel X. Karena asumsinya apa, kalau misalkan tambahnya lebih luas, kemungkinan pendapatannya lebih tinggi. Gitu. Jadi ini variabel pembantu, ini variabel utama. Rata-rata dari variabel pembantu di final sampelnya yaitu sebesar average dari 1 sampai 10 ini ya. 1 sampai 720 ini yaitu 512, dan Y-bar-nya 800 sampai 1420 ini yaitu 1258. Nah, kemudian kita hitung covariance X ini. Misalkan di Excel bisa pakai covariance S, covariance ITS gitu. Covariance ITS dari X, Y gitu. Jadi dapatkan 103.226,7 dan varian X-nya, varian sampel X-nya itu pakai var X yaitu 100 sampai 320 ini dari internetnya, kemudian varian sini itu varian dari pendapatannya. Nah, kemudian dari sini bisa kita hitung B-nya, di mana B adalah covariance X dibagi dengan varian X, yaitu 103.226,7 dibagi dengan 85951,11. Dapatkan 1,200 sekian. Kemudian yang berikutnya Y-bar LRR, Y-bar LR ya, kurang lebih di sini membaca. Intinya di sini pakai Y-bar ditambah B dikali X bar aksen dikali X bar. Jadi Y-barnya yaitu yang 1258 ini ditambah dengan B-nya 1,20093 dikali dengan X bar aksennya yaitu 400 dengan X barnya 512. Ini variansinya menjadi 1123,489, jadi lebih kecil dari Y-barnya. Kemudian setelah didapatkan rata-ratanya, kita hitung RSE-nya. Berarti kan kita kudu cari variansinya dulu ya. Nah, di sini kita bisa menghitung roketnya atau di sini pakai R-nya. Roket R yaitu tujuannya sama untuk mencari korelasi, nilai korelasi antara X dan Y. Jadi bisa menggunakan ya covariance X dibagi dengan akar dari varian X dikali dengan akar dari varian Y. Atau mau pakai korel ya, pakai sama dengan korel dalam kurung X terus Y itu juga bisa di X buat mendapatkan roketnya. Kemudian setelah itu dapat varians di LR-nya ini didapatkan dari memasukkan rumus ke sini. 1 per N-nya, di mana N-nya 10, dikurangi 1 per N besarnya 150, 1 per R aksennya, dan aksennya 0,97, SY kuadrat. Nah, SY kuadrat adalah varian Y. Ditambah dengan 1 per N aksen dikurangi N besar. Nah, N aksennya 120, N besarnya 150, R kuadratnya adalah 0,97 kuadrat, kali SY kuadratnya, ini variannya. Dapat 6.070,30. Kemudian SK-nya yaitu akar dari varian di LR-nya dan RS-nya adalah 6,938 atau 6,939, 6,94. Seperti itu. Ya mungkin tantangannya misalkan dari pengertian soal MPF ya, itu umpama boleh membuka rumus itu sangat tertutup. Ya. Tapi ada kalanya kayak kemarin gitu ya, boleh membuka rumus dengan agak terkecil. Jadi ya jaga-jaga untuk pangan atau memahami rumusnya. Oke, kita next ya. Kita karena jam 11. Ini bukan data pada soal nomor 3, dan itu nomor 12 ya. Pada soal nomor 3, perkirakan rata-rata pendapatan petani tambah di kecamatan tersebut menggunakan estimasi rasio dan PRS-nya. Nah, tadi setelah menggunakan regresi, sekarang menggunakan rasio. Nah, di sini kita ingat lagi untuk rasio itu ya ada RCAP ya. Di mana RCAP itu adalah Y-bar dibagi dengan X-bar. Nah, ini juga rasio. Karena ini adalah bentuk yang bias. Untuk pembuktiannya tidak membuktikan biasnya seperti apa, karena di dosen tadi itu sudah ada pembuktian untuk biasnya ya. Kemudian di sini untuk Y-bar-nya yaitu RCAP dikali dengan X per aksen, dan estimatornya yaitu 1 per N aksen dikurangi N besar. Nah, ini sama kayak regresi tadi,
Cuman bedanya di sini dia pakai RCAP ya. 1 per n aksen dikali 1 per n dikali SI kuadrat dikali dengan 1 per n dikali 1 per n aksen dikali SI. Ini agak diregresi. Karena tadi diregresi itu kan dia kan pakai n aksen per n. Jadi n ini loh, n sama kan n sama n aksen. Di sini sama ya, pakai SI kuadrat ditambah RCAP kuadrat SX kuadrat kurangi 2 kali RCAP SX ya. Hampir sama kayak rumusnya estimator varians rata-rata rasio biasa yang bukan sebenarnya SI kuadrat kali RCAP kuadrat SX kuadrat dikurangi 2 RCAP SX. Dan satu kalau sebelum tes kemarin. Nah kemudian dari sini ya untuk tabelnya ini tadi ya sama. Nah n-nya itu 150, n aksennya 20 dan per aksennya 400, n-nya 10 diketahui dari mana? Dari soal nomor 12. Nah kemudian dari sini hitung pertanyaannya. H bar-nya adalah luasnya, rata-rata luasnya, Y bar-nya adalah rata-rata pendapatannya. Kemudian covariance X, Y-nya, yaitu covariance dari X dan Y, X dan Y, besar 1,3,226. Varian X-nya 9951 dan varian Y-nya 1. Lihatnya 12,8 dibagi dengan 512 yaitu 2,457. Setelah itu Y bar-nya itu tinggal RCAP dikali dengan X bar. Ya, kalau misalkan rasio biasa kan RCAP dikali dengan X bar besar. Ya. Di sini kita tadi pakai X bar aksennya, jadi 2,457 ini dikali dengan X bar aksennya yang 400. Nah itu untuk variansinya kita masukkan ke rumusnya yaitu 1 per n aksennya 20 dikurangi 1 per n-nya 150 kali SI kuadrat ditambah dengan 1 per n dikurangi 1 per n aksen kali SI kuadrat ditambah RCAP kuadrat SX kuadrat dikurangi 2 RCAP SYX. Mana SY kuadrat itu adalah varian Y, SX kuadrat adalah varian X, dan SYX adalah varian SY. 12,857, SY-nya 113 dan RSY-nya 11,54. Mungkin sampai situ ada yang mau kita berhenti bahasan nomor 14. Oke, semoga aman ya. Semoga puasnya diberikan kelancaran dan kemudahan. Suatu survei dilakukan untuk mengestimasi pendapatan rumah tangga dan pendapatan pengeluaran per bulan rumah tangga di 500 desa. Nah, artinya memperkirakan pendapatan dengan menggunakan pengeluarannya. Nah, ini biasanya mungkin pakai base gitu kalau dari kalimatnya. Itu auxiliary variable. Tahap pertama dilakukan pemilihan N kabupaten kota secara PPS dengan jumlah rumah tangga. Tahap kedua, pemilihan M provinsi dari kabupaten kota secara PPS dengan jumlah rumah tangga. Dan tahap ketiga, memilih rumah tangga dari provinsi secara sistematis. Berikan varian rata-rata sampel. Nah, varian rata-rata sampelnya berarti ini varian bar-nya 65 per N, 578 per NM, ditambah dengan 270 per NM. Ya, jadi ini multi stage ya, nggak jadi two base, ini multi stage. Kita di sini, ya, ini adalah multi stage. Kemudian untuk fungsi biayanya yaitu tinggal C1N tambah C2NM ditambah C3NMN. Ini V1, V2, V3. Kemudian kita diminta tentukan banyak sampel N, M, dan L yang menemukan varian dengan biaya yang telah ditetapkan. Ini biaya yang telah ditetapkan ya. Fixed cost. Cost tadi dibahas duluan sebelum fixed variance. Dan rumus untuk banyak sampel N dan M-nya itu sama antara fixed cost dan fixed variance. Jadi untuk
L yang minimumnya ya, yang menentukan varian yaitu akar dari C3, C2, dan M0 adalah akar dari C2, C1 dibagi dengan C1, C2, dan N0-nya adalah C dikurangi C0, akar dari C1 per C1 dibagi dengan akar C1, C1, tambah akar C2, C2, tambah akar C3, C3. Nah, dari sini masing-masing kita hitung untuk C3, C2, di mana V3 adalah 2700 dikali C2, ini 8, berarti 216. Kemudian V2 kali C3, 578 dikali dengan 3, dapatnya 1734. L0-nya adalah akar dari C3, C2 dibagi dengan C2, C3, dapatnya 3,52. Kemudian untuk M0-nya, V2 dikali C1, V2-nya yaitu 578 dikali C1-nya 2. Kemudian V1-nya adalah 65 dikali dengan C2-nya yaitu 8. Dan diakarkan antara C2, C1 dibagi dengan C1, C2, dapatnya 1,49. Setelah itu untuk mendapatkan N0-nya, yang butuh cukup effort untuk pertama menghitung V1 per C1-nya. C1-nya itu 65 dibagi 2, itu 2,5. Kemudian V1 dikali C1, 65 kali 2, 130, dan V2 dikali C2, 578 kali 8, dan V3 kali C3, 20 kali 3. Nah, setelah itu dari sini, kita akarin masing-masing. Akar dari 32,5 adalah 0,7, akar dari 130 adalah 11,4, akar dari 4624 adalah 68, dan akar dari 8100 adalah 90. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan akarnya, kita bisa menghitung ya, karena di sini untuk C0-nya nggak ada. Kan C0 itu adalah biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, biasanya dia nggak diikuti dengan variabel NML. Di sini nggak ada C0-nya, sehingga pakai C biasa langsung 350. 350 dikali akar V1 V1, nah 350 kali 5,7 dibagi dengan penjumlahan semua ini, didapatkan 11,77. Nah, karena ini adalah varians minimum, sehingga untuk varians kan nggak mungkin pecahan ya. Nah, itu kita ke atas ini kita naikin. Kalau misalkan butuh 3,5 berarti butuh 4. Ya. Kemudian kalau M0-nya ada 1,49 berarti butuh 2 blok sensus. Kemudian kalau N0-nya adalah 11,77 berarti butuh 12 kabupaten kota. Ya, seperti itu. Berarti butuh 4, 2, dan 12. Ya, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Semoga aman ya. Karena sesungguhnya MPSL itu mudah dan menyenangkan jika kita bisa mengerjakannya. Kalau misalkan lupa rumus dan tidak bisa, itu kurang mudah dan kurang menyenangkan. Oke, kita next untuk yang nomor 15. Ini diketahui PN, ini varians di final sampelnya ya, 131,5, PN aksen adalah 40,8 bagi varians di preliminary sampelnya 40,8. Jika fungsi biaya yang dilakukan dalam survei adalah 150 sama dengan N ditambah 0,3 N aksen. Nah, ini fungsi biaya untuk two-phase ya. Two-phase kalau tadi kan multi-stage gitu. Nah, kalau ini kan multi-stage. Kalau multi-stage itu ada N, ada MN, ada NML. Kalau misalkan di two-phase dia pakai N dan N aksen saja. Dan optimum allocation digunakan untuk mengalokasikan setiap strata, maka perkirakan jumlah sampel optimumnya N dan N aksen berturut-turut. Ini menghitung perkirakan jumlah sampel ya. Nah, yang pertama untuk fungsi biayanya yaitu C0 ditambah N aksen C1, aksen ditambah N C1. Ini sama kayak fungsi biaya yang multi-stage tadi ya. Jadi ini pada saat tahapan preliminary, ini pada saat tahapan final. Kemudian diketahui bahwa N-nya di sini 150, C0-nya nggak ada ya. C0-nya nggak ada, dan C1-nya di depan N. Nah, ini 1 dan C1 aksennya adalah 0,03. Kemudian dari sini, untuk menghitung N-nya, itu agak berbeda dari dari multi-stage. Dimana pertama kita menghitung C min C0-nya, itu 150 akar dari Vn dikali C1 aksen. Nah, Vn-nya di sini adalah 131,5 dikali C1 aksen kali 0,03. Kemudian diakarin, dapat 1,986. Lalu dibagi dengan akar dari C1 kali C1 aksen. Nah, 1 kali C1 aksen 0,03 diakarin 0,13. Kemudian dalam kurung dari akar dari C1 Vn.
satunya adalah 1 kali VN-nya adalah 131,5, diakarin dapat 11,467, dan ini satu aksen VN aksen adalah 40,8 dikali dengan 0,03 diakarin dapat 1,106. Berarti 297,93 dibagi dengan 2,178 didapatkan 136,80, dan ini kalau seperti tadi ya, ukuran sampel itu dibulatkan ke atasnya berarti ke 137 untuk nilai N-nya. Ini untuk final sampelnya 137. Nah, untuk preliminary sampelnya berapa? Preliminary sampelnya rumusnya sama dengan yang final sample, ya, sama dengan yang final sample, cuman bedanya di preliminary sample itu menggunakannya adalah VN aksen. Kalau jangan pakai VN biasa. Jadi variasi ini menyesuaikan dengan apa yang dicari. Kalau nyari N aksen pasti pakai VN aksen. 50 kali 6,387 dibagi dengan 0,03 kali 131,5. 1 kali VN. 1 kali VN ini 1,5. Kemudian tambah 1,224. Setelah itu dibagi dan dikeluarkan, dapatlah hasilnya 440. Oke, kalau misalkan ada yang tanya ini angkanya sama bawahnya, tapi kok di sini 131,124 ini gimana ini? Ya ini tipe ini belum diakarin di 131,5 ini diakarin dapat 11,47. Kemudian ini juga perlu diakarin dulu ya, dapat 1,106. Oke, ini tadinya ada yang mau ditanyakan? Ya oke, semakin kosong kita dapatkan ya. Ini janjiku tadi terkait dengan sampel khusus ya. Tadi mungkin kalimatnya yang tak rumit ya. Jadi untuk adaptif di sini pertanyaannya suatu desain sampling yang dioperasikan dengan aturan bahwa ketika hasil pengamatan dari sebuah unit sampel memenuhi kriteria kondisi C, tambahan yang telah ditentukan sebelumnya akan ditambahkan ke dalam sampel. Dan jadi di sini dia itu bisa menambahkan sampel ketika melakukan sampling. Pada saat saya menambahkan sampel ketika sudah melakukan observasi. Jadi pas observasi ada yang masuk kriteria buat ditambahkan ke dalam sampel. Kemudian jika hasil tambahannya memenuhi C, boleh dilakukan unit yang berada di sekitarnya akan ditambahkan ke dalam sampel juga. Nah, iterasi ini terus dilakukan hingga tidak ada unit yang memenuhi. Ya, ini terkait adaptive cluster sampling ya, semoga. Jadi, maksudnya adaptive cluster sampling itu, ini digunakan tujuannya untuk populasi yang sulit dan kelompok, yaitu utamanya kayak tumbuhan langka, hewan langka, nah, kan sulit dijangkau dan berkelompok. Nah, tujuannya di sini apa? Kalau misalkan kita menggunakan SRS seperti biasa, kita bakal mendapatkan banyak sampel itu yang nggak memenuhi kriterianya. Kan kita misalkan ingin memprediksi berat badan badak yang sudah langka. Ya. Nah, itu kita kebanyakan nggak dapat sampelnya tuh, soalnya kan sulit dicari tuh karena mereka langka. Nah, tapi ketika sudah ada sampel yang memuat badak, nah di sini itu di sekitarnya mereka itu bisa ditambahkan juga ke dalam sampelnya. Nah, inilah yang disebut dengan adaptive cluster sampling. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, mereka itu harus mengandung, mereka itu yang pertama harus dipilih dulu ya. Kan ini sudah dipilih. Kalau yang nggak dipilih ini dibiarin aja. Yang sudah dipilih kemudian di sekitarnya ini itu ada yang juga memuat nilai Y-nya. Nah, ini muat nilai Y-nya. Nah, ini dipilih juga nantinya. Nah, setelah itu nanti yang bersinggungan persis dengan sisi-sisinya ini juga bakal ditambahin juga. Nah, jadinya seperti ini. Jadi yang tadinya sebelumnya cuma sedikit, itu kan di kuadrat X terpilih. Ini namanya di sumber yang aku baca itu pakai bahasa Inggris aja, jadi kuadrat X terpilih atau terjemahin aja kuadrat X terpilih gitu. Nah, kemudian neighborhood ini adalah tangganya dari yang ada ini ya, yang ada isiannya. Dan ini juga ada isiannya. Nah, ini namanya neighborhood. Nah, di kuadrat ini adalah sisi yang nggak ada isiannya, cuma dia berbatasan langsung. Nah, ini namanya edge kuadrat.
Sehingga kenapa? Inilah yang bakal menjadi klaster baru. Jadi kan sebelumnya tadi cuma memilih elemennya. Nah, di sini dia bakal membentuk klaster baru. Dan dengan adaptive sampling. Dan spatial sampling itu kayak SG ya. Jadi memperkirakan data di suatu wilayah dari wilayah yang mempunyai hubungan. Kemudian kalau networking sampling itu sama kayak yang mencari pengguna narkoba dan kawan-kawan gitu ya. Kemudian line intercept sampling itu pertemuan dua garis. Nah, untuk ilustrasi dan pembahasannya bakal aku tambahin informasi lagi nanti waktu materinya mau dibagikan. Karena ini juga sudah batas waktu ya. Ya langsung ya. Untuk nomor 17 ini kita sekilas ya karena waktunya juga sudah habis. Jadi di sini menggunakan data perkebunan, kemudian pakai stratifier. Jadi nanti kita hitung dulu masing-masingnya. Tetapi di sini karena pakai two-phase ya. Jadi untuk rumusnya kita tentukan dulu punya, kemudian mencari nilai variannya, baru mencari RSA-nya. Kemudian ditanyakan lagi totalnya, sehingga nanti tinggal dikalikan dengan N dan N kuadrat. Yang terakhir ini, nomor 18 ini terkait menentukan banyak sampel S1, seperti yang tadi aku bahas terkait self-working design yang PPS sistematik. Untuk mencari rumusan MHI-nya, nah tinggal mengubah nilai ini ke M besar HI dibagi M kecil HI. Kemudian yang 19, yang bukan kelebihan, ya ini tadi termasuk jadinya yaitu di sampel awalnya itu besar, dan ini kelebihan kekurangannya ada lagi. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan mencari rata-rata dan relatif penyimpangannya menggunakan estimasi regresi. Meskipun datanya hampir sama, tapi ternyata angkanya beda. Kemarin sempat tertipu. Nah, rumusnya sama seperti tadi. Kemudian kita list dulu dan kita hitung dulu untuk mencari simpangan X terhadap pusatnya, simpangan Y terhadap pusatnya. Ini untuk mencari nanti covariance-nya dibagi dengan banyaknya sampel dikurangi 1 ya. Dan mendapatkan estimasi regresi. Ya, oke. Mungkin sampai dulu pembahasan dari KSM ini. Kita lebih pada review dan semoga tadi apa yang sudah kita review bareng-bareng, misalkan ada kesalahan atau misalkan ada tambahan ilmu itu bisa bermanfaat buat kedepannya. Nah, mungkin sampai sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Semoga aman ya, dan semoga tadi juga bermanfaat. Terakhir aku sampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini karena KSM terakhir dan nanti misalkan ada materi-materi yang kiranya bisa aku bagi, aku sertakan di pembagian materi yang KSM-nya. Terima kasih banyak buat teman-teman, tetap semangat dan ingat pesan tetap menjalankan protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Aku selanjutnya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Hakul atas penjelasan materinya dan semoga ilmu yang udah disampaikan tadi bermanfaat untuk UAS kita semua yang akan dilaksanain kurang lebih seminggu lagi.